Selamat sore sekalian. Selamat datang di komunitas Salihara. Sore ini kita akan memulai rangkaian kelas filsafat untuk abad pertengahan yang merupakan lanjutan dari rangkaian kelas filsafat di komunitas Salihara. Pada bulan Maret yang lalu kita menyelesaikan filsafat kuno yang oleh Romo Setio Wibowo. Dan pada bulan ini selama 4 kali pertemuan kita akan mencoba untuk mengulas filsafat pada periode abad pertengahan. Dan sore ini akan dimulai dengan filsafat Agustinus, dan pertemuan kedua akan ada bahasan tentang Averroes, Ibn Rus dan Avicenna, Ibnu Sina, dan pengaruhnya terhadap filsafat Eropa di abad pertengahan. Kemudian ketiga kita akan mengulas tokoh Thomas Aquinas, dan terakhir ada Duns Scotus. Dan pengampu filsafat abad pertengahan pada kali ini adalah Dr. Andrianus Sunarko, yang biasa kami panggil Romo Narko ya. Romo Narko lulusan dari Universitas Albert Leipzig Verburg ya di Jerman, dan merupakan ahli di filsafat abad pertengahan yang sengaja kami hadirkan untuk Anda di komunitas Salihara ini. Dan nanti pertemuan yang kedua itu ada Dr. Lutfi Asyaukani, lulusan dari Universitas Jordan dan Melbourne. Dan kebetulan memang Romo Narko pada minggu depan tidak bisa ya Romo ya, memang tidak bisa. Jadi kita akan bertemu nanti dengan Romo Narko pada pertemuan ketiga dan pertemuan keempat. Sekedar mengingat kembali bahwa periode pada bulan ini memang kita berusaha untuk membahas filsafat abad pertengahan ya. Cuma karena abad ini adalah abad yang sangat panjang, dan kalau Anda melihat riwayat hidup dari Agustinus, kemudian Averroes, Thomas Aquinas, dan Duns Scotus itu kan memang akan banyak sekali tahun-tahun yang diloncati, ya kan, diloncati. Tetapi kami berharap sebenarnya tokoh-tokoh yang kami sebut itu hanya sekedar pintu masuk ya untuk membahas tokoh-tokoh sekitar periode tokoh itu. Misalnya Agustinus mungkin akan membahas beberapa tokoh yang lain yang periode yang mirip. Kemudian juga kita berusaha untuk mencari apa yang disebut dengan karakteristik filsafat di abad pertengahan. Mungkin ini yang akan banyak juga akan dibahas oleh Romo Narko. Oleh karena itu, meskipun Romo Narko sudah menyiapkan seperti bahan ya pertama, ketiga, dan keempat, sebenarnya juga kami berharap peran aktif Anda, misalnya membaca, misalnya ada pertanyaan nanti pertemuan ketiga tentang Thomas Aquinas dan beberapa tokoh di sekitarnya bisa juga nanti ditanyakan kepada Romo Narko. Itu sekedar pemberitahuan dari kami, dan saya persilakan kepada Romo Narko untuk memulai kelas filsafat pada sore ini. Silakan Romo. Ya, selamat sore saudara-saudara. Hari ini kita akan mulai dengan Agustinus. Memang dalam arti yang ketat dia belum masuk sebenarnya abad pertengahan ya, tetapi biasanya disebut masih pada zaman yang disebut zaman patristik. Tapi itu termasuk ya peralihan lah, katakanlah begitu ya. Kemudian nanti akan mulai masuk ke abad pertengahan, sehingga itu juga sebuah pintu masuk yang bagus. Selain karena memang dia salah seorang pemikir yang sangat besar pengaruhnya ya, bahkan sampai sekarang besar pengaruhnya dalam artian ya menimbulkan pro kontra yang besar juga di kalangan pemikir-pemikir setelahnya. Jadi di catatan pertama itu, jadi memang dia belum dalam arti ketat belum sungguh-sungguh pemikir abad pertengahan, tapi masih patristik. Patristik itu dari kata pater yang artinya bapa. Itu sebuah zaman yang sebelum abad pertengahan untuk memberi nama kepada para pujangga-pujangga gereja, para peletak dasar, katakanlah begitu ya, dialog antara akal budi dengan nanti apa yang diwahyukan, khususnya dalam rangka kekristenan. Itu catatan pertama. Tapi memang dia, saya kira, pintu masuk yang baik untuk masuk abad pertengahan. Catatan kedua, memang ini judulnya kan filsafat abad pertengahan ya. Hanya kalau kita lihat pemikir-pemikir besarnya pada zaman itu, seperti nanti Thomas Aquinas, Duns Scotus, dan tokoh-tokoh yang lain,
Ya, ini antara filsafat dan teologi campur kalau abad pertengahan itu ya. Atau seperti nanti saya jelaskan, yang sangat kental adalah upaya untuk secara sistematis, secara sungguh-sungguh semacam, nanti kita lihat apa maksudnya itu ya, mendamaikan antara apa yang menjadi wahyu, yang diterima sebagai wahyu dalam agama, kalau tokoh seperti Agustinus, Thomas dan lain sebagai agama Kristiani, dan apa yang dipikirkan manusia dengan akal budi. Artinya bukan dia sendiri secara pribadi ya, tetapi juga bagaimana itu dikonfrontasikan dengan sejumlah aliran filsafat, khususnya yang sudah berkembang dari filsafat Yunani, seperti Neoplatonisme. Itu nanti pengaruhnya besar sekali untuk Agustinus. Hanya sekarang nanti akan dia konfrontasikan dengan apa yang dia dengar dari wahyu, katakanlah demikian ya. Bagaimana itu bisa sambung atau tidak sambung? Kalau tidak sambung, bagaimana harus dinilai? Atau filsafat Aristoteles nanti ya, punya pengaruh besar untuk Thomas Aquinas dan lain sebagainya. Jadi memang di situ banyak, lalu tema-tema tentang agama tidak terhindarkan, karena memang para pemikir abad pertengahan ini memang begitu. Jadi dia berusaha mendamaikan antara dia sendiri sebagai makhluk berakal budi dan apa yang dia dengar sebagai wahyu. Khususnya kalau Agustinus, Thomas, dan nanti Duns Scotus itu memang pemikir-pemikir Kristiani, sehingga di dinamikanya adalah, atau yang menjadi pusat refleksi mereka secara lebih khusus lagi adalah bagaimana mendamaikan, nanti kita jelaskan apa maksudnya itu ya, antara filsafat yang hidup pada zaman itu dengan apa yang diwahyukan sebagai sejumlah kebenaran. Ya, itu dua catatan awal berkaitan dengan tokoh-tokoh yang akan kita bahas. Kita mulai dengan Agustinus. Riwayat hidup singkatnya memang menarik. Saya kira kalian sudah mungkin banyak mendengarnya ya. Dia sendiri, tadi saya sudah katakan ya, seorang pemikir Kristiani paling produktif, khususnya untuk kekristenan Barat. Nanti ya, dia mungkin yang pengaruhnya sangat besar sampai sekarang juga ya, sadar atau tidak sadar, selain tokoh-tokoh lain seperti Origenes, Yohanes Chrysostomus dan lain sebagainya. Dalam lingkup gereja Latin Barat adalah seorang pemikir yang memiliki pengaruh sangat besar, dan sumber-sumber tulis mengenai kehidupannya berlimpah, Agustinus ini. Tetapi paling terkenal adalah karyanya sendiri yang berjudul Confessiones. Confessiones itu artinya pengakuan. Nah, itu jarang terjadi memang ya. Itu buku yang tebal sekali di mana dia menceritakan pengakuannya, menceritakan sejarah hidupnya, dan yang mungkin istimewa adalah terutama saat-saat gelap dalam hidupnya ya. Kalau orang cerita tentang kehebatannya mungkin biasa ya, tapi dalam Confessiones, sebuah pengakuan, dia menceritakan bagaimana dulu dia betul-betul hidup dalam dunia yang gelap secara moral dan agama, dan dia melukiskan sangat detail ya, bagaimana dia berusaha untuk keluar dari dunia itu dan betapa sulitnya itu untuk keluar. Dan untuk sampai ke sana dia melewati macam-macam juga, mengikuti sejumlah aliran filsafat yang kemudian dia tidak puas lagi, membaca kitab suci juga mengecewakan, kemudian dia cari lagi dan lain sebagainya. Nah, itu memang sangat menarik. Dalam Confessiones itu dia bercerita betul-betul tentang dirinya sendiri, tanpa malu-malu, betul tentang masa-masa gelapnya, masa mudanya, orang tua dan keluarganya, perjalanan hidupnya menjadi seorang penganut agama Kristiani, tentang teologinya dan lain-lain ya. Salah satu pergulatan besar yang dia lukiskan kan soal bagaimana dia secara moral seksual gereja hidup tidak pantas dia pandang begitu ya, dan dia dengan jujur mengakui pergulatan itu ya. Dan bagaimana ketika bahkan dia sudah mulai beralih ya ke hidup yang lebih baik, dia masih minta pada Tuhan, tolong yang satu ini jangan dulu lah, saya sudah mulai bertobat untuk yang lain-lain, tapi yang ini tolong kasih saya waktu lebih lama lagi ya, untuk sungguh-sungguh bisa keluar dari masalah itu ya. Sebuah dia doakan itu ya pada Tuhan, tolong minta ya, kalau yang satu ini tolong kasih waktu lebih lama untuk bertobat ya. Jadi Confessiones, pengakuan ya, sebuah, kalau baca pasti menarik sekali teks itu. Salah satu sumber informasi tentang dia. Teks lain adalah yang disebut Retractationes, terbit tahun itu, ditulis oleh seorang muridnya.
Posidius namanya, yang 40 tahun kurang lebih hidup bersama dia, biografi detail juga tentang Agustinus dan melukiskannya sebagai tokoh gereja yang penting. Tapi berbeda dari cerita-cerita tentang orang-orang kudus lainnya, dalam cerita tentang Agustinus tidak banyak cerita mujizat. Dia nggak sakti ya untuk membuat macam-macam kehebatan, tetapi lebih hal-hal yang biasa dan terutama pergulatan dia ya, bagaimana dia sampai pada perubahan hidup yang drastis. Ya, dia dilahirkan pada 13 November tahun 354 di Afrika Utara. Waktu itu bagian dari kerajaan Romawi, dalam sebuah keluarga setengah Kristiani. Ibunya Monica memang seorang penganut agama Kristiani yang saleh, bapaknya tidak. Jadi memang dalam tradisi Kristiani sangat terkenal bagaimana ibunya itu berdoa terus sampai mohon supaya anaknya dan suaminya bertobat, nanti baru akan terkabulkan persis sebelum dia meninggal. Ayahnya bukan pemeluk agama Kristiani hingga menjelang wafat. Menempuh pendidikan dasar di Tagaste, kemudian pindah, lalu kembali ke Kartago untuk belajar retorik, menjelang kematian ayahnya pada tahun 370. Nah, di sana dia hidup dengan seorang konkubinat, itu maksudnya tadi ya, dengan seorang perempuan tanpa direstui oleh gereja, memiliki seorang anak. Dan anaknya itu dinama Adeodatus. Itu ada kata deo di situ, berarti Allah. Datus itu dari dare, artinya memberi. Jadi pemberian Allah ya. Jadi dia anak ini disebut sebagai pemberian dari Allah. Pada masa dia masih hidup betul-betul dalam kegelapan itu. Tetapi ia kemudian berkenalan dengan karya Cicero, itu salah ketik itu, yang mendorong dia untuk kemudian mulai belajar filsafat. Dalam rangka pencarian itu ya, ketika dia sudah mulai pelan-pelan mencari, dia baca juga kitab suci orang Kristiani itu, dan dikisahkan pada waktu dia baca itu dia kecewa sekali dengan isi kitab suci itu ya, karena dia sudah sebenarnya mau berubah, mau mencari keutamaan moral ya. Waktu baca kitab suci, wah kecewa sekali dia, karena dalam kitab suci itu dia ketemu tidak dengan tokoh-tokoh yang sempurna, tapi tokoh-tokoh yang juga punya kelemahan banyak ya. Kalau begini ya sama aja dengan saya, katanya ya, Petrus atau tokoh-tokoh lain yang berusaha mengikuti Yesus, tapi kan di sana kalau kita baca sering gagal ya. Bahkan terakhir waktu Yesus disalib, katakanlah murid-murid yang selama ini ikut dia itu lari semua, bahkan mengkhianati dia ya. Jadi kecewa sekali dia waktu mula-mula baca kitab suci itu, sehingga kemudian dia tinggalkan. Nanti baru dia mengerti apa maksudnya perlahan-lahan. Lalu dia berpaling ke sebuah aliran yang sangat penting dan lama sekali dia anut, Manikeisme. Dirintis oleh seorang Persia bernama Mani, karena cukup bisa menjelaskan pengaruhnya, pengalaman hidupnya ya. Manikeisme ini sebuah aliran filsafat yang pandangannya dualistis. Nah, ini memang pengaruh sangat besar nanti untuk Agustinus, bahkan setelah dia bertobat juga. Dualistis dalam arti pokoknya segala sesuatu yang rohani itu baik, segala sesuatu yang jasmani itu jahat. Jadi sumber kejahatan itu ada pada kenyataan bahwa kita ini punya daging, punya tubuh. Nah, ini nanti lama sekali mempengaruhi moral Kristiani juga, termasuk Agustinus, untuk menjelaskan dua itu. Jadi, tetapi yang buat dia kagum adalah selain menjelaskan pengalaman hidupnya sendiri yang dengan susah payah berusaha untuk keluar dari masalah itu, karena Manikeisme menganut pandangan seperti itu, lalu konsekuensinya apa yang mereka buat? Para penganut Manikeis ini bukan penikmat penganut hedonis ya, sebaliknya. Karena tahu demikian keadaannya, maka mereka punya hidup yang sangat asketis. Karena materi dipandang sebagai sumber kejahatan, dan itu nanti pengaruh ke gereja Katolik lama sekali. Juga antara itulah pengaruh dari Agustinus. Tetapi konsekuensi yang dia tarik para penganut Manikeis, dan itu yang mengagumkan Agustinus. Karena menyadari punya pandangan seperti itu, maka lalu mereka betul-betul hidup asketis. Puasa ya, hebat sekali puasanya. Pokoknya segala sesuatu yang berciri kenikmatan daging harus dihindari. Seksualitas dipandang sebagai hal yang negatif, itu nanti pengaruh dari lewat Agustinus juga lama sekali. Jadi dia menganut Manikeisme lama. Tapi kemudian dia juga kecewa. Jadi ini memang contoh orang yang
ketika sampai pada keputusan untuk memeluk agama, mungkin bukan kebanyakan seperti kita yang sejak lahir sudah langsung menganut tanpa banyak sadar. Dia mencari ya, sejak awal mencari, kemudian menganut filsafat tertentu dan kecewa, kemudian cari lagi ya, kemudian kecewa lagi, dan baru kemudian akhirnya memeluk. Tahun 382 menjadi tahun yang mengecewakan bagi Agustinus karena kunjungan dari Faustus, salah seorang uskup yang juga Manikeis. Jadi juga pengaruh Manikeisme itu dalam dunia kekristenan juga sudah besar ya. Makin asketis orang itu berarti dia makin dekat dengan Tuhan ya. Kalau makannya 3 kali sehari ya itu masih jauh dari Tuhan ya. Kalau sebulan makannya sekali, wah ini sudah dekat-dekat dengan Tuhan ya. Kalau jarang-jarang nonton film, wah juga sudah mulai sudah dekat-dekat dengan Tuhan dan lain sebagainya ya. Hanya dia lalu kecewa sekali pada waktu itu ketika kunjungan dari seorang uskup itu pemimpin gereja begitu ya, tapi yang menganut aliran itu juga. Tapi di mata Agustinus tidak cemerlang, tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan teologis yang aktual, dan juga dari cara hidupnya kok katanya sudah pemimpin gereja kok kurang asketis, mungkin gemuk sekali orangnya ya, jadi kelihatannya jarang berpuasa dan lain sebagainya. Ini tanda-tanda masih dalam keduniaan ya begitu ya. Jadi dia kok ada Manikeisme kayak begini ya. Sehingga dia itu salah satu yang buat dia kecewa. Apalagi ketika ditanya-tanya diskusi kok kayaknya nggak bisa jawab juga ya pertanyaan-pertanyaan, sehingga wah ini nggak menjamin juga Manikeisme. Selain nanti aspek dari segi ajaran yang juga membuat dia kecewa. Maka dia pergi ke Kartago dan melawan kehendak ibunya pergi ke Roma kemudian ya. Jadi ini sebuah pencarian besar ya, dari Kartago dia pergi ke Roma karena kecewa pada Manikeisme. Di sana sempat mengalami sakit keras dan kemudian pindah ke kota Milan. Nah, di sana dia ketemu dengan seorang ahli pidato, uskup Milan yang termasuk Ambrosius, yang sangat dipengaruhi oleh pemikiran Platonisme. Nah, sekarang dia kenal aliran filsafat yang lain, atau lebih tepat Neoplatonisme sebenarnya. Kalian sudah mendapatkannya. Di situ dia kenal dari seorang uskup lain, Ambrosius, Neoplatonisme. Semua ini masih dalam proses ya, pencarian dia dari sana. Agak kecewa dengan Manikeisme, kemudian dia mulai beralih ke Neoplatonisme. Antara lain semua ini juga nanti dalam rangka menjelaskan dari mana asal usul kejahatan ya, yang menjadi salah satu pertanyaan paling pokok dia ya, Agustinus itu. Sesuatu yang dialami secara pribadi. Selalu ingin berbuat baik, tetapi kok yang dibuat justru sebaliknya. Itu yang menjadi pertanyaan besar dari dia ya. Mula-mula dia Manikeisme, tapi kemudian mengecewakan, lalu kemudian dia mulai kenalan lagi dengan aliran yang lain. Pada fase inilah dia mulai lebih serius mempelajari kekristenan. Ia sendiri menyebut fase ini sebagai fase pencerahan. Terang kepastian itu merasuki hati saya, dan segala keraguan kegelapan pun lenyap. Ia mengakhiri karir duniawinya, kemudian pada Paskah perayaan 387 Ambrosius membaptis Agustinus bersama ayahnya. Dan tidak lama kemudian dia meninggal. Ibunya meninggal pada tahun tersebut ya, jadi pendoa ini ibunya ya, sampai anaknya bertobat baru dia meninggal. Lalu dia menjadi imam Agustinus dengan waktu yang sangat cepat. Tahun 392 menyampaikan khotbahnya yang pertama, 3 tahun kemudian menjadi uskup. Uskup itu pemimpin lah untuk gereja di sebuah wilayah tertentu, seperti wilayah Jakarta ada satu pemimpin tertentu, itu yang disebut dengan uskup. Karena karya-karya yang banyak dan berbobot, Agustinus menjadi figur penting bagi perkembangan kekristenan. Nah, tadi ya, disput Agustinus melawan Manikeisme nanti yang semula-mula dia anut, itu menghasilkan karya-karya seperti itu. Saya kira bisa dilihat nanti. Dia menghasilkan kemudian 20 tulisan melawan aliran lain bernama Donatisme. Jadi mungkin orang itu jadi produktif karena banyak lawannya ya. Sehingga dia menulis ya. Pertama tadi lebih menyangkut yang Manikeisme, dia menulis banyak karya. Lawan berikut ada aliran Donatisme, kelompok elit kekristenan yang menganut paham eklesiologi yang eksklusif. Maksudnya ini Donatisme ini model Manikeis juga. Agustinus sudah kenal ya. Jadi mereka ini model yang sangat ketat ya. Kalau ada orang Kristiani yang hidupnya tidak atau melanggar peraturan, harusnya mereka katakan dikeluarkan dari gereja ya. Yang boleh menjadi anggota gereja adalah mereka yang sungguh-sungguh
bagaimana istilahnya ya, sempurna tadi ya, puasa banyak dan lain sebagainya, karena juga masih dipengaruhi juga ya dengan paham manikeistik itu ya. Itu bisa dimengerti ya, karena manikeisme itu kan yang rohani baik, yang jasmani jahat. Nah, dalam kitab suci Kristiani itu, terutama dalam surat Paulus, ada kalimat roh itu kuat, daging itu lemah. Bedanya tipis ya, manikeisme daging itu jahat ya. Paulus bilang daging itu lemah, sehingga bisa dimengerti bahwa dalam sejarah kekristenan pengaruh manikeisme pernah sangat kuat sampai sekarang. Lawan berikutnya lagi ya, jadi banyak dia lawan-lawannya. Tadi dengan Donatisme dia menghasilkan 20 tulisan. Kemudian lawan berikutnya adalah yang disebut tokoh namanya Pelagius. Selama 20-an tahun disebut melawan Pelagius, Agustinus melahirkan banyak buku dan tulisan. Itu buku-bukunya tentang ini debatnya tentang soal kebebasan. Kalau ini problem lain soal kalau kita percaya pada Allah yang Maha Kuasa, manusia ini masih bebas enggak ya? Nah, itu juga problem besar ya, yang kemudian dalam sejarah terus jadi masalah. Agustinus sendiri juga sebenarnya bingung-bingung juga karena lihat posisinya berubah-berubah ya. Tapi ini perdebatannya yang salah satu ya. Jadi dua tema besar itu nanti ya. Dari mana asal usul kejahatan? Bagaimana kalau orang percaya pada Allah dan Dia itu Maha Kuasa, apa masih bebas manusia itu ya? Punya kebebasan atau tidak? Atau sebenarnya semua sudah ditentukan oleh Allah ya? Akan tetapi karya Agustinus yang paling termasyhur dan original adalah dua karya berikut. De Trinitate, itu lebih spesifik teologis tentang Allah Tritunggal, dan nanti yang kita akan sedikit lihat De Civitate Dei, tentang kota Allah. Itu tema ketiga, yaitu tentang teologi atau filsafat sejarah, bagaimana memaknai sejarah. Jadi dari banyak tema, saya kira mungkin 3 tema besar itu yang sangat menonjol dari Agustinus. Tema pertanyaan, dari mana asal usul kejahatan, bagaimana dia memecahkan itu. Yang kedua adalah kebebasan manusia, begitu orang percaya pada Allah yang Maha Kuasa, masih bebas atau enggak kita ini. Tema yang ketiga adalah bagaimana memaknai jalannya sejarah. Juga dikaitkan dengan kepercayaan pada Allah itu nanti ya. Kalau Allah Maha Kuasa, apa Dia juga yang menggerakkan sejarah semua? Lalu bagaimana memaknai peristiwa-peristiwa yang nanti Dia alami semua ya dalam sejarah, dan kita akan bandingkan dengan tokoh-tokoh lain ya. Kalau kekristenan sedang jaya, pemaknaannya bagaimana, atau dan lain sebagainya. Jadi itu Trinitate lebih khusus teologis, kita nggak akan diskusikan. Sedang De Civitate Dei disajikan bentuk apologia Kristiani berkaitan dengan pemaknaan atas sejarah, khususnya karena waktu itu dia tulis itu Kekaisaran Romawi baru saja diserang oleh bangsa barbar dan kalah ya. Padahal waktu itu Kekaisaran Romawi sudah memeluk agama Kristiani. Bagaimana memaknai peristiwa itu? Karena mendapat kritik hebat ya. Dulu waktu dewa-dewanya banyak, berjaya Roma itu ya. Setelah berganti dewa itu menjadi Allahnya orang Kristiani, kok sekarang kalah? Nah, bagaimana memaknai peristiwa seperti itu? Apa Allahnya kurang sakti dibandingkan dengan dewa-dewa sebelumnya yang melindungi kota itu? Nah, itu menimbulkan banyak penafsiran ya, pemaknaan terhadap sejarah itu. Secara keseluruhan hingga 427 Agustinus menghasilkan 232 buku. Jadi saya nggak tahu itu bagaimana dulu, belum ada komputer juga ya. Mas Guntur bisa nulis berapa buku selama hidupnya nggak tahu nanti ya. Agustinus 232 buku. Atau dia merenung di kamar berapa lama ya, sehari atau seminggu kok bisa menulis demikian banyak buku. Belum terhitung khotbah-khotbah dan surat-suratnya. Setelah mengalami sakit keras, dia meninggal pada usia 76 tahun kurang lebih. Ya, itu gambaran umum tentang riwayat hidupnya sekaligus latar belakang. Sekarang kita diskusikan tentang buah pemikirannya, hanya sebagai pengantar untuk masuk ke dalam seluruh pemikiran teologi filsafat abad pertengahan dan juga seterusnya. Memang menjadi tren besar kemudiannya soal tadi bagaimana mendamaikan tanda kutip antara apa yang dipikirkan dengan akal budi, filsafat berarti ya, dengan apa yang didapat dari wahyu.
Dalam konteks itu, dalam mendialogkan, membuat dialog antara akal budi dengan wahyu itu, kita akan mengenal dua istilah penting. Yang pertama adalah credo ut intellegam. Itu bahasa Latin, salah satu prinsip yang nanti kuat dipegang. Artinya, credo, saya beriman supaya saya mengerti. Nah, aspek ini mau menegaskan sisi keyakinan bahwa kalau kita mau mengerti sesuatu, kalau kita mau mengerti, mencari kebenaran, khususnya yang diwahyukan oleh Tuhan, tapi juga sebenarnya juga tidak ya, kebenaran mengenai seluruh kehidupan ini, kita perlu percaya. Itu satu sisi. Jadi kalau mau memahami tadi misalnya asal-usul kejahatan, tanpa itu kita nggak akan bisa mengerti. Itu salah satu sisi keyakinan. Kalau kita mau mengerti macam-macam hal yang lain, syaratnya adalah credo. Saya percaya, saya beriman supaya saya mengerti. Kalau ingin memahami jalannya sejarah, kok kayak begini sejarah itu ya, maka kita perlu punya iman. Satu sisi itu ya. Kalau kita hendak memahami kebenaran, khususnya di mana kita harus memiliki iman. Hanya dengan perspektif iman atas wahyu, kita akan dapat memahami kebenaran, menjelaskan makna peristiwa-peristiwa dalam hidup di dunia dengan memadai. Jadi ini keyakinan besar bahwa memang wahyulah yang menyampaikan kebenaran yang lebih daripada pemikiran manusia. Dari sini lahir nanti kemudian ya yang disebut dalam rangka filsafat abad pertengahan, filosofia itu ancilla theologiae ya. Filsafat itu hamba dari teologi. Sudah mulai itu keyakinan bahwa ya menarik filsafat itu, tapi nanti sebenarnya akan mentok ketika menjelaskan hal terakhir yang paling penting dalam kehidupan. Yang bisa menjelaskan adalah apa yang kita dapat dari wahyu. Itu sisi yang disebut credo ut intellegam, dan keyakinan itu cukup kuat masih sampai abad pertengahan. Nanti yang dengan zaman modern itu akan ditinggalkan. Tapi keyakinan sungguh-sungguh di satu pihak adalah begitu. Kalau kita mau memahami hidup ini, maka kita perlu mencari kebenaran dalam apa yang diwahyukan oleh Tuhan. Itu satu sisi ya, menjelaskan makna peristiwa dalam hidup di dunia dengan memadai. Dalam dunia teologi, aspek ini disebut teologia positiva. Ponere artinya meletakkan ya. Tugas seorang pemikir adalah meletakkan, maksudnya menyajikan secara benar apa yang disampaikan wahyu. Jadi itu tugasnya. Karena kebenaran ada di sana, katakanlah demikian ya. Akal budi tugasnya adalah menyajikan kembali positiva, maksudnya ya. Ponere artinya meletakkan ya. Menyajikan kembali apa yang diwahyukan. Maka kita akan mengetahui apa itu kebenaran. Merumuskan secara sistematis hal tersebut. Ya, itu semua sama nanti bisa dibaca. Karena dalam wahyu itu juga termuat konsekuensi-konsekuensi paling fundamental berkaitan dengan paham-paham tentang ciptaan, realitas tertinggi, prinsip-prinsip bertingkah laku, dan lain sebagainya ya. Jadi beragama itu sebenarnya bukan soal hanya bahwa kita menjadi orang saleh dan entah masuk gereja atau wihara atau masjid dan lain sebagainya, tapi begitu kita beriman sebenarnya kita memilih sebuah pandangan tertentu tentang realitas, sebuah pandangan tertentu tentang prinsip-prinsip perilaku, tentang pemaknaan atas sejarah dan lain sebagainya. Aspek yang kedua yang disebut fides quaerens intellectum. Ini sisi yang lain. Kalau tadi sebaliknya, credo ut intellegam. Kalau saya mau memahami dunia, maka saya perlu percaya. Maka yang diandalkan adalah wahyu ya, apa yang disampaikan. Fides quaerens intellectum itu sisi yang lain. Dari kata fides artinya iman, quaerens itu mencari, intellectum pemahaman. Jadi iman yang mencari pemahaman. Nah, yang ditunjuk di sini adalah menunjuk pada usaha manusia untuk dengan akal budi mengikuti dan sampai tahap tertentu memahami isi ajaran yang diwahyukan itu. Jadi kalau ini orang bekerja demikian, ada ajaran tertentu dari wahyu, lalu dia sebagai manusia berakal budi mencoba mengikutinya dan menjelaskan kenapa demikian atau kenapa sebaiknya begitu, katakanlah demikian ya.
Misalnya dalam banyak agama atau dalam Kekristenan konteks Agustinus kan dari Wahyu ada ajaran tentang hidup setelah mati. Fides quaerens intellectum maksudnya manusia dengan akal budi mencoba mengikuti ya. Kenapa begitu? Dan kenapa sebaiknya begitu? Itu yang disebut dengan fides quaerens intellectum. Tentang adanya hidup setelah mati itu didapatkan dari Wahyu. Tapi sekarang tugas filsafat saya sebagai makhluk berakal budi yang ingin percaya adalah dengan akal budi mencoba mengikuti dan mencoba nanti membenarkan dalam artian tertentu ya, menjelaskan kenapa itu ajaran itu sebaiknya memang begitu. Misalnya ya, contoh sederhananya fides quaerens intellectum itu adalah sehingga diharapkan dengan demikian orang bisa beriman percaya dengan gembira karena sesuai dengan juga yang dipikirkan, mencoba mencocokkan antara apa yang dipikirkan manusia dengan apa yang diwahyukan itu tidak bertentangan. Nah itu yang coba tadi saya pakai istilah mendamaikan. Ini aspek fides quaerens intellectum. Dia ingin beriman sebagai orang yang berakal budi. Maka kebenaran-kebenaran itu dia coba ikuti. Quaerens itu artinya itu dengan akal budi. Misalnya dari Wahyu dikatakan nanti ada hidup setelah kematian. Fides quaerens intellectum adalah begini, dia sekarang dengan akal budi coba mengikuti ya, berangkat dari manusia sekarang ya. Ada fenomen kalau punya sahabat yang baik tiba-tiba meninggal kok menangis orang itu ya, sedih dia ya. Kalau temannya baik meninggal tertawa agak aneh orang ini ya. Tapi kan dia coba tunjukkan nih, berangkat dari bawah sekarang dari fenomen umum orang bersahabat baik semua sudah bertahun-tahun saling mendukung satu sama lain kok tiba-tiba kena kanker dan meninggal. Bukankah orang menangis misalnya begitu ya? Kenapa orang menangis itu? Nah ini coba akal budi mencoba mengikuti ya. Rupanya di balik fenomen orang menangis itu di dalam diri manusia terkandung harapan bahwa hal-hal yang positif ini kalau bisa kekal. Kalau enggak tidak mungkin orang menjadi sedih. Sementara orang semua dihadapkan dengan kenyataan adanya kematian, entah sekarang atau entah nanti ya. Di balik fenomen bahwa orang menangis ketika sahabat baiknya itu tiba-tiba meninggal, di balik itu kan ada sebenarnya harapan yang universal menurut bahwa wah mudah-mudahan sebaiknya ya yang positif-positif itu kayak begini nih kalau bisa bertahan terus ya, jangan sampai hilang. Tapi dihadapkan pada fakta yang tidak terhindarkan, yaitu kematian. Nah kalau Wahyu mengatakan ada hidup setelah kematian, syukur alhamdulillah ya. Jadi cocok apa yang dirindukan manusia itu dengan apa yang disampaikan oleh Wahyu. Itulah fides quaerens intellectum. Untuk semua ajaran coba begitu nanti diusahakan ya. Ada ajaran apa lagi? Nanti seorang pemikir yang juga beragama itu ingin dengan akal budinya mengikuti untuk sampai pada kesimpulan bahwa yang disampaikan Wahyu itu memang yang terbaik. Misalnya begitu ya. Ini aspek fides quaerens intellectum. Titik berangkatnya memang kebenaran-kebenaran Wahyu. Lalu manusia dengan akal budi berusaha menjelaskan rasionalis sebab-sebabnya ya. Dia coba, jadi dia sebenarnya mencoba mengikuti akal budi Allah ini ya. Dan dengan keyakinan bisa nanti ya. Itu keyakinan optimisme besar di abad pertengahan. Hanya sisi yang lain juga tadi ada, sisi ancilla teologi ya, bahwa filsafat itu hamba dari teologi juga masih kuat nanti ya. Kalau nggak berhasil berarti yang salah filsafatnya. Nanti begitu ya ukurannya. Itu yang disebut dengan filosofia ancilla teologi. Kalau berhasil, ini filsafat yang baik ya, yang bisa menjelaskan bahwa ajaran Wahyu tertentu ini memang cocok dan memang bagus dan memang benar. Kalau ada ajaran yang kemudian dia dengan akal budi coba ikuti ya, kok belum berhasil, nah ininya nggak boleh salah ini. Yang harus dirombak adalah pikirannya atau filsafatnya yang harus diganti. Itu sisi ancilla teologinya. Tetapi di sisi yang lain memang ada optimisme besar ya, bahwa dengan akal budi, dengan filsafat orang bisa nanti ya mengerti bahwa yang diwahyukan itulah memang yang terbaik untuk manusia. Kalau belum berarti entah kita mungkin belum mengerti baik-baik kebenaran itu, atau kita sendiri sebagai manusia belum sampai bisa sungguh-sungguh merefleksikannya, atau belum punya filsafat yang cukup untuk itu. Sehingga harus belajar ke Salihara dulu mungkin ya, baru nanti ini ketemu ya.
Dalam rangka teologi biasanya disebut itu aspek teologia spekulativa ya. Spekulatif itu sering konotasinya negatif ya. Sebenarnya asal usulnya bagus karena dari kata spekulum artinya cermin. Spekulum itu artinya cermin. Jadi orang mencari cerminan dari kebenaran wahyu itu dalam kehidupan kita. Itu makna positif dari teologia positiva atau fides quaerens intellectum itu ya. Jadi dia ingin supaya beriman itu tidak sekedar ikut-ikutan, ya sudah diajarkan begitu ya ikut, tetapi dia ingin dengan seluruh akal budinya. Maka dia selalu berupaya berspekulasi, mencari cerminan dari apa yang diajarkan dalam wahyu itu dalam kehidupannya. Tadi misalnya ya, ada ajaran tentang kebangkitan atau hidup setelah mati, dia cari cerminannya dalam hidup adalah tadi, kita kok sedih ya kalau ada teman baik kita yang tiba-tiba meninggal. Itu spekulativa. Jadi di balik itu ada harapan ya, bahwa sebenarnya kita merindukan sebuah kehidupan baru nanti ya, kalau bisa nggak selesai dengan ini. Itu catatan umum untuk nanti yang dua pola itu selama abad pertengahan akan bersinggungan satu sama lain. Credo ut intellegam, saya percaya supaya dapat mengerti hidup ini. Sisi yang lain adalah fides quaerens intellectum. Dengan akal budi saya yakin saya akan bisa menjelaskan isi kebenaran dari wahyu itu. Nah, dalam konteks Agustinus ada dua aliran filsafat yang penting yang perlu diketahui untuk memahami pikirannya, itu Manikeisme, tadi saya sudah sebut, dan Neoplatonisme, dengan tokoh terutama Plotinos. Pengaruh Manikeisme pada Agustinus nampak terutama dalam menanggapi persoalan asal-usul kejahatan. Tadi saya sudah sebut, jadi itu sebuah pertanyaan. Sementara pengaruh Neoplatonisme, nanti kita lihat satu persatu, pada Agustinus dapat dilihat dalam 3 hal berikut, yaitu pertama berkaitan dengan ajarannya tentang Allah. Agustinus menekankan bahwa Allah itu melampaui pemahaman manusia. Itu yang disebut dengan teologia negativa nanti ya. Itu dia ambil dari Neoplatonisme itu ya, gagasan yang sangat kuat di sana bahwa tentang Allah sendiri sebenarnya kita tidak tahu banyak. Itulah yang biasanya ditekankan juga oleh Plotinus bila bicara tentang yang satu. Kedua berkaitan dengan paham tentang manusia. Saya kira sudah kalian dapatkan, Plotinus menegaskan bahwa tujuan akhir manusia akhirnya adalah menjadi seperti Allah ya, ilahi, menjadi ilahi, katakanlah demikian. Nah, kerinduan dasar manusia itu menurut Neoplatonisme sebenarnya adalah kembali ke sana, kembali ke Allah. Nanti pengaruhnya untuk kekristenan sangat kuat, Agustinus dipengaruhi ya, ini dan lain sebagainya, sehingga cukup lama ya dunia kekristenan menganggap dunia ini tidak terlalu serius ya. Nggak tahu itu kalau orang Jawa bilang mampir ngombe itu, mampir minum itu, saya nggak tahu bagaimana pemaknaannya, tetapi ya bukan sesungguhnya yang tempat kita di sini ya. Kalau membangun dunia itu ya nggak usah serius-serius, tempat kita sesungguhnya adalah di sana ya, tujuannya itu akan kembali ke sana ya, dan itu memang punya pengaruh cukup panjang juga bagi dunia Kristenan. Agustinus salah satu tokoh penting dan dia punya pengaruh besar, dia sendiri dipengaruhi oleh Neoplatonisme sebenarnya ketika membaca kitab suci. Jadi tegangan itu ya, Agustinus hidup di zaman di mana Neoplatonisme kuat sekali. Di lain pihak dia juga mulai beralih ke kekristenan, sehingga karya-karyanya diwarnai oleh tegangan-tegangan itu ya. Kalau dibaca dari perspektif sekarang, kita akan mengatakan, oh ini dia kok lebih Neoplatonis daripada Kristian, misalnya begitu ya. Bisa terjadi memang begitu ya, bahwa ternyata Neoplatonisme punya pengaruh lebih besar daripada kitab suci yang dia baca, misalnya begitu ya, atau sebaliknya. Nah, itu gagasan yang umum terutama di Timur, gagasan tentang deifikasi atau pengilahian. Manusia itu cita-citanya ingin menjadi ilahi seperti Allah begitu ya, bukan menjadi Tuhan, tetapi supaya bisa mempunyai sifat-sifat seperti itu. Karena dunia ini ada banyak keterbatasan, katakanlah demikian ya. Ingin keluar dari penjara dunia ini. Ketiga, perihal kerinduan terdalam manusia untuk kembali kepada Allah. Ini kalimat yang sangat termasyhur dari Agustinus ya. Juga masih sama dimensi. Vecistinos ate et inquietum est cor nostrum donec requiescat in te. Nah, ini mungkin contoh sederhana bagaimana dia coba menggabungkan antara filsafat dan teologi, Neoplatonisme dengan ajaran Kristiani misalnya ya.
Neoplatonisme mengajarkan bahwa manusia itu kerinduan terdalamnya adalah kembali bersatu dengan yang prinsip tertinggi satu itu. Agustinus merasa ada kebenaran juga ajaran itu ya, dia punya juga kerinduan itu ya. Di lain pihak dia beriman Kristiani. Maka sintesisnya adalah ini. Kenapa kok orang punya kerinduan itu? Nah, dia menjelaskan, dia kan berusaha menjelaskan begitu ya. Maka dia menjelaskan dengan cara Vecisti nos ate, engkau telah menciptakan kami bagimu. Kok manusia punya kerinduan seperti itu dalam perspektif teologi Agustinus? Ya karena Allah memang menciptakan manusia dengan kerinduan itu. Dari mana asal-usul kerinduan itu? Kerinduan itu, sekarang neoplatonismenya dibaptis dengan kekristenan. Kerinduan itu asalnya dari Tuhan sendiri. Dialah yang menciptakan kerinduan itu. Vecisti not ate et inquietum est cor nostrum donec requiescat inte. Engkau telah menciptakan kami bagimu, dan hati kami tidaklah tenang sampai ia beristirahat dalam dikau. Jadi kalau sederhananya kerinduannya apa ini? Mati. Orang baru akan sampai tenang hatinya kalau berjumpa dengan Tuhan ya. Jadi yang dirindu-rindukan di dunia itu sebenarnya adalah perjumpaan dengan Tuhan akhirnya ya. Nah untuk itu harus mati dulu tentu saja ya. Tentu nggak dia sebut kerinduan kami yang terjauh adalah kematian. Tentu nggak begitu. Tapi keinginan untuk beristirahat dalam Tuhan ya. Itu sebuah pengalaman eksistensial yang dia alami, yang dia coba jelaskan. Dia sangat bersyukur ketemu dengan Neoplatonisme. Ternyata banyak orang punya kerinduan itu. Sekarang dari dunia kekristenan beragama wahyu bagaimana menjelaskan ya karena Allah sendiri yang menciptakan misalnya begitu ya. Contoh sekali lagi bagaimana memadukan antara wahyu dan apa yang dipikirkan manusia sendiri dan dialami. Ya. Sekarang sejumlah topik itu ya. Salah satu topik besar yang digulati Agustinus sendiri secara personal seperti saya sudah katakan adalah problem besar ini yang juga nanti sepanjang sejarah filsafat dan teologi menjadi masalah besar tentang asal-usul kejahatan. Dari mana kejahatan itu ya, khususnya untuk agama-agama wahyu itu menjadi persoalan besar ketika mengatakan Allah itu maha baik dan maha kuasa ya. Kalau dia maha kuasa dan maha baik, dari mana kejahatan ini? Kalau dia bisa karena maha kuasa mengenyahkan kejahatan, tapi dia tidak mau, berarti dia tidak baik ya. Mungkin dia itu sebenarnya mau mengenyahkan kejahatan, tapi rupanya dia tidak bisa, berarti dia tidak maha kuasa. Lalu bukan Allah lagi. Tapi kan agama mengklaim bahwa Allah itu sekaligus maha kuasa dan maha baik. Tapi kenyataannya banyak sekali kejahatannya dan banyak orang baik yang mengalami penderitaan karena kejahatan itu. Maka dari mana itu asal-usul kejahatan itu? Pada level akal budi, pada level personal, Agustinus sendiri mengalami bagaimana dia yang sudah berusaha sungguh-sungguh untuk keluar dari sana ternyata tidak gampang ya. Teks termasuk yang dia refleksikan adalah dari Paulus ini. Memang dia sangat dipengaruhi oleh Paulus. Paulus mengatakan begini, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Itu pengalaman pribadinya. Saya itu sudah pengen baik, tetapi selalu kok yang dilakukan justru yang sebaliknya. Apa yang tidak aku kehendaki itulah yang aku perbuat. Sehingga kemudian menyesal juga ya. Tapi yang menyesal berarti sudah dibuat ya. Menyesal ya, sedih berapa hari ya. Kemudian bulan ke depan mengalami lagi ya. Udah niat, tekad untuk buat begini, ternyata tiap kali yang dibuat yang sebaliknya. Sehingga dari mana misteri besar itu? Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan aku lagi yang memperbuatnya, tapi dosa yang diam di dalam aku. Nah ini aneh nggak ini? Berarti yang bekerja itu dosa, bukan saya.
Bagaimana itu ya, apa namanya pemaknaan? Salah satu misteri besar yang dihadapi, bagaimana menjelaskan itu. Dari mana itu ya, kejahatan itu, kok bisa ada sedemikian hebat? Nah, nanti kita temukan macam-macam. Ini sudah mencurigakan teks ini ya, untuk perspektif orang modern. Lalu dia bilang bukan aku lagi yang buat kejahatan, tapi dosa yang diam dalam aku. Ya, seolah-olah dosa itu personal, sebuah kekuatan tersendiri ya, yang melakukan itu. Yang mana yang betul itu ya? Nah, kita mengetahui ada macam-macam alternatif jawaban. Ada satu jawaban dari aliran yang disebut monisme. Saya kira problem ini problem besar dihadapi oleh semua orang ya, atau semua pola pemikiran, aliran pemikiran dan budaya akan punya penjelasannya tersendiri. Semua budaya besar agama saya kira punya penjelasan tersendiri tentang soal dari mana kejahatan dan asal-usul itu. Aliran-aliran filsafat besar juga pasti punya caranya. Nah, kita boleh setuju, boleh enggak. Salah satunya adalah yang disebut monisme. Monisme ini bukan monoteisme ya. Bedanya monoteisme dan monisme. Monisme itu juga meyakini bahwa prinsip tertinggi itu memang satu, mono ya. Tetapi prinsip tertinggi itu bukan person, bukan pribadi. Itu bedanya dengan monoteisme. Kristen, Islam, Yahudi. Kalau monisme, samanya adalah prinsip tertinggi itu satu. Kalau agama-agama monoteis, prinsip tertinggi juga satu, tetapi prinsip tertinggi itu pribadi, digambarkan sebagai pribadi. Kalau monisme tidak. Prinsip tertinggi itu semacam apa? Daya, begitu ya. Tapi ya cuma satu. Monisme menjelaskannya demikian bahwa asal-usul dosa, entah bagaimana akhirnya diletakkan pada Allah sendiri. Hal ini berkaitan dengan konsekuensi yang ditarik dari paham tentang yang ilahi. Prinsip tertinggi adalah satu, yang ilahi. Yang ilahi itu maha kuasa. Kalau dia maha kuasa berarti kalau sampai ada, berarti seluruh kejadian di dunia ini adalah ada dalam kendali dari kekuasaan Allah itu. Sehingga kalau ada kejahatan yang terjadi, ada peristiwa buruk yang terjadi di dunia, itu sebenarnya juga kehendak Allah ya. Dikembalikan ke sana ya. Jadi saya masih ingat waktu tsunami Aceh berapa tahun yang lalu itu, naik taksi, supir taksinya yakin sekali ya, dan dia tentu saja kenal lagu dari Ebit G. Ade itu ya. Dia penjelasannya juga begitu ya. Tuhan sudah bosan itu dengan orang-orang Aceh, maka ada tsunami ya. Ebit masih lumayan, masih ada mungkinnya ya. Mungkin Tuhan mulai bosan. Pak supir taksi nggak ada mungkinnya lagi. Jelas sekali ya, Tuhan sudah bosan dengan orang-orang itu sehingga dikasih tsunami. Salah satu penjelasan yang monistik, katakanlah demikian ya. Karena Allah gambarannya, atau bukan, prinsip tertinggi itu kan yang maha kuasa ya. Segala yang terjadi di dunia ini ada dalam kendali dari yang kuasa itu. Kalau sampai terjadi begitu, paling tidak dia membiarkan terjadi. Atau kalau secara aktif, dialah yang mengirim tsunami itu ya. Karena perilaku orang-orang itu sudah demikian, misalnya ya, dengan gambaran itu. Itu penjelasan monisme. Salah satu ya, penjelasan yang menarik juga bagi banyak orang, karena dengan demikian mudah menjelaskan kenyataan ya. Allah Maha Kuasa, berarti ya semua nanti kaitannya dengan soal kebebasan manusia juga ini ya, masih bagaimana membayangkan itu. Sifat Maha Kuasa dari yang ilahi, segala sesuatu yang ada dan berlangsung dalam sejarah ini hanya mungkin terjadi berkat izin perkenanan dari yang ilahi sendiri ya. Termasuk dosa dan kejahatan yang ada di dunia adalah hal yang mungkin ada karena Allah menghendakinya ya. Jadi waktu Jokowi menang dan mau dilantik kan orang spekulasi ya, Prabowo datang nggak ya? Nah, kan akhirnya dia datang. Nah, banyak komentar itu penafsiran, karena dorongan Tuhan Prabowo datang ya. Nah, apa begitu menjelaskannya, atau bagaimana penjelasan kita yang benar ya terhadap fenomen-fenomen dunia ini ya? Itu mencerminkan apa yang dihayati ya, dengan agamanya yang mungkin berbeda-beda, tetapi gambaran yang direfleksikan Agustinus tentang kemahakuasaan Allah dan nanti terutama kebebasan manusia ya. Kalau Allah memang maha kuasa, masih bebas nggak kita manusia ini ya? Atau sebenarnya hanya wayang saja ya yang digerakkan oleh Allah, atau bagaimana? Kemungkinan kedua adalah dualisme. Penjelasannya, ada kenyataan demikian,
Dualisme berangkat dari paham dasar bahwa ada dua prinsip terakhir yang menjadi asal usul dan penyebab dari awal dan jalannya sejarah di dunia ini, yaitu prinsip baik dan prinsip jahat. Jadi pengandaiannya ini bukan monistik, atau prinsip tertinggi ini bukan satu kalau begitu ya. Untuk aliran dualistik ini prinsip tertinggi dua. Ada di, katakanlah di langit-langit sana, di surga sana itu ada prinsip jahat, ada prinsip baik. Mereka bertarung terus satu sama lain. Cerminannya ada di dunia ini. Pertarungan antara prinsip baik dan prinsip jahat. Siapa yang menang? Kalau dualisme pandangannya nggak jelas ya, nanti akhirnya siapa ya. Kalau sinetron pengennya yang baik yang menang kan, pokoknya sinetron kan begitu ya, jagoan kalah dulu sih ya, tapi dalam hati nanti pasti yang baik akan menang ya. Jadi itu sebuah kritik terhadap dualisme ya, pandangan itu, kerinduan itu ya, kerinduan bahwa tapi dualisme menarik bagi banyak orang karena dengan mudah menjelaskan ya, atau cukup punya apa ya, kemampuan ya untuk menjelaskan kenyataan ya, bahwa kadang-kadang kejahatan demikian besar ya, bisa merajai dan menguasai orang ya sampai zaman tertentu. Pada sisi yang lain mereka dikalahkan. Jadi, dan itu bolak-balik terus dalam sejarah ya. Kita nggak tahu hasilnya nanti bagaimana. Sehingga banyak orang juga yang sekarang juga ya yang menganut dualisme itu ya, pandangan dualistik itu, bahwa kenyataannya begitu yang terjadi, pertarungan itu ya, dengan akhir-akhir yang sulit diprediksi ya. Bagaimana menjelaskan kejahatan Nazi, sementara di sana banyak orang Kristiani waktu itu ya, sehingga itu juga menyebabkan orang banyak meninggalkan gereja. Dosa dan kejahatan berasal dari kuasa jahat yang terus berupaya untuk melawan prinsip. Itu salah ketik. Prinsip baik tentu saja maksudnya ya. Jadi kejahatan, kuasa jahat berasal. Jadi menjelaskannya begitu, cukup mudah ya. Kalau ada kejahatan berarti dia sedang dirasuki oleh kuasa jahat itu. Kalau ada kebaikan ya dia sedang didorong oleh prinsip yang baik itu. Tentu ini untuk agama-agama monoteis menjadi sulit diterima karena lalu prinsip terakhirnya dua. Nah ini monoteisme nggak bisa menanggung itu ya. Tetapi secara eksistensial banyak dianut. Pemecahan dualistis ini tersebar luas dalam berbagai sejarah agama dan memesonakan banyak orang Kristiani juga sepanjang sejarah ya. Jadi kan beda ya, kita omong ajaran resmi dengan apa yang dipraktekkan orang ya. Jadi kalaupun orang sudah monoteis dalam kehidupan sehari-hari bisa juga dualistik ya, untuk menjelaskan kenyataan hidup. Seringkali dia keluar juga dari pakem agamanya ya, karena dia nggak, sulit menjelaskan mungkin ya, sehingga juga punya pengaruh besar bahkan dalam kerangka orang, misalnya dalam konteks Agustinus sendiri, misalnya Manikeisme itu juga dualistik pandangannya, termasuk dalam kelompok yang menganut pandangan ini, dan dalam waktu yang cukup lama dianut pula oleh Agustinus. Yang rohani, kalau Manikisme sudah dikembangkan lagi dualismenya ya, dispesifikasi lagi dalam bentuk itu. Yang rohani itu baik, yang materi itu jahat. Kalau kita masih berbuat jahat, yaitu karena kita masih punya daging. Cara untuk mengatasinya adalah dimatikan daging itu ya, dengan askese. Dilatih terus-menerus sampai mati, nanti pembebasan terakhir terjadi waktu kematian itu. Justru ya, jadi selama di dunia kita harus melatih diri untuk itulah yang menjelaskan saya kira ya, dalam sejarah gereja Katolik khususnya juga memang lama ya, itu berpengaruh besar dan betul-betul yang materi dipandang sebagai sumber kejahatan ya, sehingga macam-macam ajaran moral dipengaruhi. Segala yang materi adalah sumber kejahatan. Sejarah dunia digerakkan oleh pertarungan abadi antara prinsip baik dan prinsip jahat. Selama manusia masih bertubuh, ia tidak akan mampu keluar dari problematik terperangkap dalam kejahatan di atas. Jalan untuk keluar dari jebakan tersebut adalah askese, ya, latihan-latihan itu. Tetapi kemudian dia tidak puas dengan Manikeisme itu. Dengan pengalamannya sendiri, tadi antara lainnya perjumpaannya dengan uskup yang ternyata kok gak konsisten. Dia sendiri juga mungkin meragukan kemudian ya, ketika kenal dengan Neoplatonisme mungkin dia lebih diyakinkan, terutama dari segi bahwa prinsip tertinggi itu pokoknya harus satu. Kalau masih dua ya bukan tertinggi lagi nanti ya. Khususnya ketika dia beralih ke Neoplatonisme yang menekankan bahwa prinsip terakhir dari segala sesuatu adalah yang satu.
Berkaitan dengan problem kejahatan, Agustinus kemudian menegaskan bahwa segala sesuatu pada dirinya sendiri tidaklah jahat, termasuk materi. Nah, ini sudah perkembangan kemudian ya, karena merupakan ciptaan Tuhan semuanya, termasuk daging itu semua ciptaan Tuhan, sehingga sebenarnya tidak jahat. Sudah beralih dia ya, meskipun belum total. Nah, sebagai pemikir Kristen, Agustinus kemudian meletakkan asal-usul kejahatan pada manusia itu sendiri dengan kebebasan yang telah diberikan Allah kepadanya. Nah, ini salah satu contoh dari apa yang disebut nanti problem theodice. Theodice itu dari theos artinya Allah, di he itu pembenaran. Jadi upaya-upaya untuk membenarkan Allah di hadapan masalah penderitaan dan kejahatan. Pokoknya tesis dasarnya tidak boleh Allah yang disalahkan. Itu namanya theodice ya. Agustinus salah satu perintis ketika dia meninggalkan dualisme. Wah, tetapi kok ada kejahatan, ada Allah yang menciptakan, bagaimana menjelaskan? Dia akhirnya arahnya adalah kejahatan itu asal usulnya tidak boleh dari Allah, tapi dari manusia, yaitu dari kebebasan yang diberikan kepada manusia. Jadi sudah meninggalkan dualisme, sekarang dia menjelaskan dari kebebasan manusia. Sambil kalian berpikir-pikir sendiri ya, setuju gak nih dengan Agustinus ya? Atau Agustinus pertama atau Agustinus kedua, atau mungkin ada pemecahan lain ya, kalau bukan dari tubuh kita, bukan dari Allah, kebebasan murni, atau dari mana? Apa namanya ya? Kalau kebebasan saya pengennya baik sih ya, tapi kok seringkali sebaliknya yang dibuat ya. Jadi memadai nggak penjelasan ini ya? Hal ini berkaitan dengan problem kedua yang dihadapi Agustinus sebagai orang beriman yang percaya pada Allah pencipta yang maha baik. Bagaimana mendamaikan kenyataan bahwa dunia ini dipenuhi dengan kejahatan dan penderitaan dengan sifat baik dari Allah pencipta. Itu problemnya ya, pendamaian itu. Penyebab kejahatan tidak boleh diletakkan pada Allah. Itu tesis dasarnya ya, theodice maksudnya begitu. Nggak boleh kita menyalahkan Allah. Tentu nanti beda ini dengan pemikir-pemikir modern ya, yang memang antara lain yang dengan berani menyalahkan Allah ya. Jadi misalnya tokoh Ernst Bloch itu ya, dia menafsirkan kitab Ayub. Ayub itu kan seorang tokoh dalam kitab suci yang saleh hidupnya, tapi kaya, sukses ekonomi, tapi kemudian mengalami penderitaan ya, dan lain sebagainya ya. Teman-temannya bilang, pasti kamu ada dosanya ini, sampai mengalami seperti itu, dan lain sebagainya. Sehingga pokoknya yang disalahkan tidak boleh Allah ya. Ernst Bloch nanti menafsirkannya lain. Dia bilang sejak Ayub kita mengetahui bahwa manusia secara moral lebih baik dari Allah. Ayub orang baik, dia bertahan ya dalam kebaikannya itu. Allah katanya baik, tapi ada orang menderita, diam saja. Jadi dengan adanya sejak kitab Ayub terjadilah revolusi moral yang paling besar dalam dunia, kata Ernst Bloch, pemikir ateis ya. Di situ kelihatan bahwa manusia secara moral lebih baik dari Tuhan ya. Jadi Agustinus nggak mungkin berpikir begitu ya. Dia tesis dasarnya sudah pokoknya Allah tidak boleh disalahkan ya terhadap soal penderitaan. Maka dia kemudian menunjuk pada yang disebut dengan, nah ini lagi nanti ya, konsep dosa asal. Dari mana itu kejahatan itu? Manusia diberi kebebasan itu disalahgunakan oleh Adam, sejak Adam, dan itulah konsep yang disebut konsep dosa asal, yang pengaruhnya kemudian sangat besar. Yang dimaksud adalah dosa pertama umat manusia yang dilakukan oleh Adam, yang membawa akibat buruk bagi seluruh keturunan umat manusia. Karena Adam berdosa, semua umat manusia juga berdosa. Nah, itu juga jadi perdebatan besar nanti ya, dalam dunia. Masih beban besar sampai sekarang ya, karena kemudian dari konsep dosa asal dikembangkan menjadi dosa warisan ya. Artinya begitu orang lahir, dia itu mewarisi dosa itu ya. Jadi itu sih sekarang sudah ditinggalkan, yang dosa warisan itu ya, dan itu membawa akibat sampai ke penilaian negatif terhadap seksualitas dulu ya dalam gereja Katolik, karena gambaran bahwa dosa asal diteruskan melalui kelahiran itu ya, dan kaitannya dengan itu dengan seksualitas. Sehingga misalnya dulu ada aturan kalau hari Minggu itu kan orang Katolik ke gereja toh untuk perayaan dan lain sebagainya. Kalau orang mau gereja maka 24 jam sebelum itu nggak boleh ya hubungan seksual, karena penghayatan ini ya.
dulu, katakanlah demikian ya. Karena dipandang negatif, dia meneruskan dosa ya dengan mewariskannya dan sebagainya. Ya syukur alhamdulillah itu sudah ditinggalkan paham itu, tapi cukup lama juga berpengaruh ya karena konsep itu. Nah itu salah satu tema besar ya tentang agama dan tentang asal usul kejahatannya. Dia sampai pada penjelasan bahwa akhirnya yang asal usul kejahatan diletakkan pada kebebasan manusia. Jadi tidak monistik, tidak dari Allah sendiri, tidak dualistik, artinya dari daging sendiri, tetapi hanya dari kebebasan manusia. Tema berikut yang berkaitan adalah tema rahmat dan kebebasan ya. Ini menjadi perhatian juga Agustinus berkaitan dengan relasi antara rahmat dan kebebasan. Konteksnya perdebatan dengan Pelagius tokohnya itu ya. Nah ini memang agak membingungkan dalam artian Agustinus sendiri pindah-pindah posisinya ya. Dan nggak tahu itu bagaimana menjelaskannya. Tapi tema umumnya adalah ini, tegangan antara pengaruh atau intervensi Allah yang dalam istilah teologis disebut rahmat di satu pihak dan inisiatif kebebasan manusia di lain pihak. Nah itu problem besar yang dihadapi. Begitu orang mengatakan dia percaya pada Allah tapi tidak menganut paham deisme. Deisme itu kan orang masih percaya pada Allah, tapi Allah setelah menciptakan dunia dia istirahat ya. Dia sudah menciptakan dunia dengan hukum-hukumnya, dia tidak campur tangan lagi terhadap apa yang terjadi dalam sejarah. Nah kalau orang tidak menganut itu, maka langsung dihadapkan pada problem itu. Bagaimana tegangan antara intervensi Allah yang maha kuasa dan kebebasan manusia? Apa masih ada kebebasan manusia itu ya kalau Allah memang maha kuasa? Itulah perdebatan Agustinus yang dihadapi di sini. Nah dia berpindah-pindah posisi. Jadi orang pintar pun bisa bingung ya dengan posisi-posisinya. Posisi pertama adalah pada fase-fase awal dia sangat menekankan kebebasan manusia seperti tadi. Bahwa Allah sendiri memberikan kebebasan itu kepada manusia. Sehingga jalannya sejarah sebenarnya kemudian ditanyakan ya, apa arti kemahakuasaan Allah kalau begitu? Apakah sejarah itu lalu tidak digerakkan lagi oleh Allah? Lalu mendekat ke deisme itu ya. Tetapi fase pertama Agustinus sangat menerangkan ini. Dalam fase ini, sebagaimana dapat dibaca dalam karyanya tentang kehendak bebas, Agustinus beri tekanan pada aktivitas kehendak bebas. Dialah satu-satunya kemungkinan penjelasan bagi asal-usul kejahatan tadi ya. Mengandaikan tanggung jawab pribadi, dengan kata lain mengandaikan kebebasan untuk memilih antara yang baik dan yang buruk. Ini nanti padanannya adalah problem apa ya? Yang mungkin di tempat kita disebut dengan takdir atau predestinasi ya. Kalau ditekankan kebebasan manusia, berarti Agustinus pada fase ini tidak menganut paham tentang predestinasi. Predestinasi itu artinya sebelumnya ya, destinasi menentukan. Jadi Allah sudah menentukan sebenarnya nasib orang semuanya ya, karena dia maha kuasa itu. Fase ini Agustinus mengatakan enggak. Allah itu sudah berikan kebebasan pada manusia, jadi dia bertindak tergantung nanti nasibnya pada pilihan-pilihan yang dia buat. Pertanyaan untuk Agustinus pada fase ini, di mana kekuasaan Allah? Di mana letak peran Allah dalam kehidupan sehari-hari? Pada fase ini dia mengatakan Allah berikan itu kebebasan kepada manusia dengan sengaja. Ini yang diapresiasi banyak oleh pemikir-pemikir modern nanti ya, bahwa memang Allah kalau masih beriman pada Allah dia berikan kebebasan itu. Pilihan bebas manusia itulah yang menentukan apakah akan mendapat upah bahagia di surga atau akan mendapat hukuman kekal kelak. Jadi menolak prinsip predestinasi. Belum ada konsep predestinasi di sini ya. Providensia iya, presensia iya, Allah memang mengetahui segala sesuatu tapi dia tidak memaksakan kehendaknya. Allah tahu segala-galanya tapi dia tidak paksakan. Ini masih sama, fase pertama. Nah ini fase kedua saya kira ya. Memang pertama-tama inisiatif dari Allah lah yang memilih dan memanggil manusia, tapi kemudian manusia harus dengan bebas memberi jawaban. Ia bisa menolak, bisa juga memberi jawaban positif.
Bila jawaban itu positif, maka kemudian alasan berikut untuk pemberian rahmat berikutnya dan seterusnya. Ini fase peralihan saya kira. Perubahan pandangan Agustinus terlihat dalam karyanya yang ditujukan kepada Simplicianus, sahabatnya, dan menurut tafsiran atas surat Paulus. Perubahan yang dialami Agustinus adalah pergeseran yang begitu lama-kelamaan dia akan beri tempat lebih kepada pengaruh dari Tuhan. Dimensi kebebasan manusia makin berkurang nanti ya dalam perkembangan. Nggak tahu kenapa itu pengaruhnya, mungkin pengalaman dia sendiri. Mula-mula dia sangat menghargai kebebasan manusia, tetapi kemudian dalam perkembangan lebih menekankan dimensi kemahakuasaan Allah, dimensi intervensi Allah itu. Kalau Allah sudah menentukan begini ya, maka jalannya sejarah akan seperti itu. Di satu pihak Agustinus memberi peran besar bahkan mutlak pada rahmat Allah. Dia mengutip Paulus, adakah dari yang kau miliki ini yang bukan merupakan pemberian kepadamu? Semua yang kita miliki itu adalah berasal dari Allah ya. Jadi semua perbuatan baik itu juga sebenarnya adalah berasal dari Allah sendiri. Tanpa bantuan dari Allah, kebebasan manusia tidak dapat menghasilkan apa-apa. Jadi beralih ini ya, tadinya sungguh-sungguh menekankan kebebasan manusia, sekarang dia lebih menekankan nah itu berkaitan dengan pandangannya tentang manusia ya. Entah bagaimana, mungkin berkaitan dengan pengalaman pribadinya sendiri, karena dia mengalami bahwa manusia itu ternyata adalah akibat dari dosa asal tadi yang dia mengerti secara biologis. Maka manusia itu adalah sebenarnya kumpulan orang-orang yang berdosa, yang hanya pantas memperoleh hukuman. Jadi manusia itu makhluk yang sebenarnya lemah sekali ya, yang cenderung berdosa, cenderung bersalah. Itu saya kira pengalaman hidupnya sendiri sangat berpengaruh ya, sehingga kemudian pada fase ini, khususnya ketika bertengkar dengan Pelagius, dia menunjukkan sisi manusia itu sebenarnya ya nggak bisa apa-apa itu ya. Memang mula-mula diberi kebebasan, tapi karena sudah ada dosa asal itu, dia sebenarnya kemampuan untuk memilih yang baik itu sudah hilang, menjadi total, sehingga dia pakai istilah masa damnata. Masa itu banyak orang, damnata itu terkutuk. Jadi sangat pesimis sekarang dia pandangannya tentang manusia itu dalam fase ini. Jadi kalau lihat kita semua ini pokoknya kumpulan orang berdosa semua ini ya. Meskipun pengen belajar apapun, sebenarnya lubuk hati yang terdalam ada maunya itu, dia itu di balik itu ya, semua itu ya. Jadi dimensi itu yang menjadi sangat kuat ya dalam diri manusia. Kalau dia tidak dibantu oleh Allah, sebenarnya dia itu manusia itu sebenarnya kesana saja, punya maksud-maksud tersembunyi. Kalaupun dia memberi sedekah, pasti ada maksud buruk lain di balik itu ya, entah nama baik, dipuji dan lain sebagainya. Semua itu begitu melekat dalam diri manusia ya. Kalau mengandalkan kemampuan manusia sendiri, nggak akan selamat dunia ini ya. Katakanlah kan kacau balau terus. Sebaik apapun dia, perbuatan yang kelihatannya baik pun sebenarnya di balik itu ada maksud-maksud buruk yang tersembunyi ya, yang baru kemudian akan ketahuan. Ya, ini saya kira sama ya jawaban tentang siapa yang dipilih. Nah, berkaitan dengan itu kemudian, kalau semata-mata semua tergantung pada Allah yang maha kuasa dan rahmatnya dan lain sebagainya, sementara manusia dengan kebebasan sudah begitu rusak, lalu dia juga bersama dengan itu sebenarnya menganut perlahan-lahan pandangan predestinasi. Kalau sampai masih ada sedikit orang yang betul, oke lah mungkin ya, yang berbuat baik, yang hidupnya baik, bagaimana menjelaskannya dibandingkan dengan banyak orang yang demikian jahat hidupnya. Maka kemudian dia seperti tidak terhindarkan jatuh pada konsep predestinasi. Jadi Allah sudah menentukan sejak awal bahwa si A itu nanti nasibnya akan begini, si B itu nasibnya akan begitu. Jadi memang terjebak sendiri juga ya dengan dinamika pemikiran dan pergulatannya pribadi ya. Memang dia dipicu juga oleh Pelagius itu ya, yang sangat provokatif juga, sangat menekankan dimensi kebebasan manusia ya, Pelagius itu ya. Sangat optimis dia, pandangan tentang manusia itu adalah semua harus dijelaskan dari segi kebebasan manusia. Mungkin karena
lawannya seperti itu sehingga dia terprovokasi juga ya. Menarik untuk diperhatikan bahwa dalam polemik dengan penganut Pelagianisme itu selama 20-an tahun, posisi awal Agustinus justru dianut oleh para Pelagian. Ya, termasuk melawan determinisme Manikeis dan lain sebagainya. Ya. Jadi para Pelagius dan teman-temannya ini sebenarnya menganut paham Agustinus fase pertama. Dulu Agustinus sangat menekankan kebebasan manusia untuk melawan monisme, untuk melawan Manikeisme. Tapi dalam perkembangan kemudian dia sangat menekankan intervensi Allah. Karena dia ingin membela bahwa Allah itu memang maha kuasa dan dialah yang menentukan jalannya sejarah. Kalau sampai orang betul-betul memilih yang baik, itu melulu harus dijelaskan terutama dari pengaruh dari Allah, bukan dari pilihan bebas manusia. Agustinus semakin bergerak ke arah tekanan mutlak pada efektivitas rahmat Allah ya, dan kemudian dia menganut paham predestinasi absolut. Nggak tahu nih, saya sulit menjelaskan itu. Agustinus orang pintar sekali itu kok sampai bisa konsep mutlak ya tentang predestinasi absolut. Artinya itu konsep bahwa memang orang sudah ditentukan sejak awal ya nasib hidupnya oleh Allah sendiri ya. Kamu nanti begini-begini, apapun yang kamu buat sama aja nanti ya. Nah, sebenarnya sudah, kita aja yang belum tahu. Tapi kemudian sangat sinis juga ya terhadap perkembangan manusia kalau demikian. Ya, ini sedikit detail, nanti kalian bisa baca sendiri. Saya ingin masuk ke tema berikut. Teologi sejarah. Bagaimana memaknai sejarah? Contoh lain dari tadi, credo ut intellegam. Bagaimana dia berdasarkan iman mencoba memaknai jalannya sejarah. Kalau tadi lebih pengalaman-pengalaman pribadi yang coba dimaknai, sekarang dia bagaimana memaknai jalannya sejarah. Dan kita akan bandingkan dengan ada juga teologi sejarah atau filsafat sejarah yang lain ya. Di sini salah satu jasa besar Agustinus harus diakui. Bagaimana dia bisa berdasarkan iman memaknai sejarah secara bisa dipertanggungjawabkan. Nah, situasinya begini ya, dalam rangka sejarah kekristenan, era yang disebut era Konstantinus, kaisar ini ya, menandai perubahan besar dalam sejarah kekristenan. Dari agama yang dikejar-kejar dan dianiaya, kekristenan tumbuh menjadi agama yang sah dan resmi dan diakui, bahkan kemudian menjadi agama kekaisaran. Itu peristiwa sejarah ya. Nanti bagaimana memaknainya itu secara berdasar sebagai orang yang berakal budi dan beriman. Itu yang dimaksudkan dengan teologi sejarah, pemaknaan historis. Faktanya seperti itu. Perubahan seperti itu nampak pula dalam perubahan makna yang diberikan terhadap sejarah. Filsafat dan teologi sejarah yang berkembang pada zaman penganiayaan bersifat khiliastik, yang memungkinkan orang bertahan dalam penderitaan sambil memelihara harapan bahwa pada saatnya kekuatan jahat akan dihancurkan oleh kekuatan yang ilahi sendiri. Khiliastik itu menandai sebuah pola pemaknaan sejarah yang khusus ya, khususnya biasanya dihayati ketika orang beriman ada dalam penderitaan ya, penganiayaan. Jadi khiliastik itu harapan 1000 tahun, nanti akan datang masanya di mana kekuatan jahat itu akan dihancurkan. Jadi kita harus bertahan sampai sekarang ini mengalami pengejaran, tapi nanti pada saatnya akan kekuatan baik itu akan datang dan mengalahkan kejahatan. Itu yang dihidupi ketika zaman penindasan. Ketika orang menderita ya, yang dipupuk adalah harapan nanti akan ada Mesias yang akan datang dan membebaskan kita semua ya. Itulah yang membuat mereka berharap. Sejarah sekarang dimaknai sebagai sejarah gelap, tapi yang nanti pasti akan ada akhirnya. Itu model pemaknaan sejarah yang khiliastik. Sambil bagaimana caranya memelihara harapan ya, itu kan tantangannya di situ ya. Sejarah yang de facto dialami bagaimana dimaknai, tapi harus dimaknai supaya kita tetap punya kekuatan untuk berharap. Kenyataan real yang dialami buruk sekali. Bagaimana harus dimaknai? Orang-orang ini kita percaya pada Allah kok nasibnya seperti ini. Orang-orang baik kok nasibnya seperti ini. Tidak ada tanda-tanda sedikit pun bahwa akan ada kebaikan, perubahan ya. Maka yang hidup pada zaman itu adalah yang berciri khiliastik. Agustinus tidak mengalami saat ini ya. Dia hidup di zaman lain.
Zaman penderitaan gereja dikejar-kejar, dia tidak alami. Pola ini tidak lagi populer ya, manakala situasi berubah dari kekristenan yang dianiaya menjadi kekristenan yang berjaya ya. Kalau masih pakai kiliastik, wah bahaya juga nanti ya. Ketika Konstantinus, Kaisar Romawi itu ternyata kemudian memihak kekristenan, dan kemudian Kaisar Theodosius berikutnya bahkan menjadikan agama Kristiani sebagai agama resmi kekaisaran. Lalu bagaimana memaknai ini? Sejarah ini ya. Masa masih kiliastik lagi? Udah nggak menderita lagi ya. Sekarang kita berjaya ya, bebas membangun gereja besar-besar zaman itu ya, dan sebagainya, kita dan lain sebagainya. Nah, Agustinus mengembangkan filsafat dan teologi sejarah yang baru, dan ini jasanya besar, khususnya dalam salah satu karya pentingnya De Civitate Dei, tentang kota Allah, civitas, kota atau warga Allah. Tapi pandangan ini saya kira akan lebih baik dimengerti bila kita bandingkan dengan dua model filsafat dan teologi sejarah yang lain, yaitu dari Eusebius, seorang ahli sejarah ya, Caesarea, dan Otto von Freising, supaya nanti kita akan bisa melihat perbandingannya. Nah, contoh pertama, contoh lain dari filsafat sejarah adalah teologi sejarah dari Eusebius Caesarea. Dia meninggal tahun 340. Ini tokoh yang menarik karena apa? Dia masih mengalami generasi yang mengalami zaman penganiayaan terhadap kekristenan. Tetapi sekaligus dia mengalami peralihan itu. Datangnya era Kaisar Konstantinus yang membebaskan kekristenan dari zaman penindasan. Gereja berkembang pesat. Bisa menebak nggak? Kalau orang seperti itu nanti teologi sejarahnya kayak apa? Dia mengalami zaman penderitaan, gereja dianiaya, lalu dia mengalami Konstantinus yang mengakui agama itu tidak lagi dikejar-kejar, bahkan kemudian berkembang besar gereja dan lain sebagainya. Teologi sejarah apa yang dia kembangkan melihat itu? Bisa menebak nggak? Kira-kira dia sebagai orang yang beriman ya, ke gereja, mengenangkan dulu dikejar-kejar, kemudian sekarang kok bebas dan lain sebagainya. Juga lihat, ini Allah campur tangan nggak ini ya? Kan begitu nanti pemaknaannya ya. Nah, dia sendiri kemudian begini memaknainya. Itu teologi sejarahnya. Eusebius melihat masa ini sebagai masa di mana roh secara baru meresapi sejarah. Ini intervensi yang ilahi nih. Konstantinus ini kita bisa ditebak, nanti dia bilang, ini pasti diutus oleh yang ilahi ini ya. Kan nggak sulit membayangkan itu ya. Dia mengalami susah demikian, kemudian kejahatan itu digalakkan, Konstantinus ke sana. Nah, sederhana aja diambil kesimpulan, ini Tuhan mengutus Konstantin ya untuk membebaskan ini. Dia menulis misalnya, dari tanah dan tempat yang jauh dan asing berkumpullah manusia, bangsa yang satu memberi salam penuh persahabatan bagi bangsa yang lain. Dia memaknai keadaan sekarang ya. Para anggota tubuh Kristus bersatu penuh semangat, kekuatan merasuki semua anggota, semuanya sehati dan satu dalam iman penuh gembira. Bagi Eusebius, era Konstantin adalah saat terpenuhinya nubuat-nubuat kenabian, misalnya sebagaimana tertulis dalam Yesaya. Nah, dia baca juga ya kitab suci dari orang Yahudi, Yesaya. Di sana ada nubuat, ramalan bahwa nanti akan datang itu ya, Ratu Adil itu ya, yang akan membebaskan dan lain sebagainya. Nah, dia mengalami hidup seperti itu. Maka itu model yang paling sederhana ya. Dia baca kitab itu dengan peristiwa ini dan dia memaknainya, inilah saatnya. Yang diramalkan dulu itu sekarang terpenuhi. Teologi sejarahnya Eusebius. Memang ini agak naif. Agustinus nanti nggak begitu. Tapi salah satu kemungkinan real yang bisa dihidupi oleh banyak orang ya. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, ini isi nubuatnya ya. Dan tegakkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkan hati, jangan takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan. Dan dengan ganjaran Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Itu teks dari Yesaya tadi ya. Ada nubuat, tahan ya, nanti akan
saatnya datang, Allah sendiri akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran. Teks ini dipakai oleh Eusebius untuk memaknai sekarang peristiwa Konstantinus itu. Wah, ini sekarang saatnya. Setuju nggak dengan Eusebius? Nanti kalau susah lagi gimana ya pemaknaannya? Itu lagi nantinya dinamikanya ya. Nah, untunglah dia sudah meninggal ketika gereja masih berjaya ya. Jadi dia mati dalam keadaan puas juga dengan teologinya. Ini sudah bisa menjelaskan semuanya. Kita ketahui nanti Kekaisaran Roma dihancurkan lagi. Nggak tahu dia dikubur punya teologi sejarah apa itu ya, untuk memaknai peristiwa itu. Eusebius mengacu pada teks itu dan memberi makna peristiwa historis datangnya era Kaisar Konstantinus. Jadi kedatangan Kaisar itu dia maknai dengan teks itu. Hal-hal tersebut katanya yang dinubuatkan dalam kata-kata dan ditulis dalam kitab suci kini mendapatkan pemenuhannya, dan kita tidak hanya mendengar dengan telinga melainkan sungguh-sungguh dalam perbuatan dan kenyataan. Jadi eksplisit dia bilang itu ya. Yang dulu dikatakan di sana itu sekarang dalam Konstantinus mendapatkan perwujudannya. Bagi Eusebius, Kaisar Konstantinus adalah penyelamat dan pembawa damai yang diutus oleh Allah sendiri, seorang tokoh mesianis, utusannya. Saya kira itu cukup hidup di kalangan kita juga ya. Kalau ada keadaan ini, kita nantikan juga ya, seorang utusan yang mesianik, katakanlah begitu ya. Eusebius memberi gelar pada Konstantinus sebagai yang dikasihi Allah. Allah sendiri memilihnya menjadi tuan dan pemimpin segala bangsa. Dia dibandingkan dengan tokoh Musa dalam perjanjian lama yang membebaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir. Bahkan itu kalah besar dibandingkan zaman Konstantinus ya. Sejarah dunia dan keselamatan mencapai puncaknya dan menjadi gambaran dari kerajaan Allah. Dengan kata lain, dia punya pandangan yang optimistik tentang keseluruhan perjalanan sejarah sebagai proses pendidikan ilahi atas umat manusia. Jadi masa susah itu dimaknai sebagai masa pedagogi, pendidikan, supaya kita siap. Nanti kalau saatnya datang, kita sudah siap untuk menikmatinya itu. Sejarah berkembang optimistik di sini, maju. Bahkan Kekaisaran Romawi pun sekarang dimaknai positif. Sekarang maksudnya ya, setelah kan itu penjajah Romawi itu ya, yang mengejar-ngejar dan menganiaya. Setelah Konstantin datang, dia pikir-pikir ya, kan begitu pekerjaan filsuf ya, mikir-mikir, orang nggak mikir dia mikir ya, kenapa ya kok begitu ya, kalau apa ada maknanya Kekaisaran Romawi itu ya. Sekarang pun setelah dia pikir-pikir, dia beri makna positif juga. Wah iya, pasti ada maksudnya ini Romawi ini, kenapa begitu ya. Sebelum kemudian datang, kok nggak langsung Konstantin aja lah, kok pakai ada Romawi segala, ini pasti ada maknanya begitu ya. Dia mengatakan dalam konteks itu, Kekaisaran Romawi pun memiliki makna positif. Hukum yang dikembangkan dan filsafat mempersiapkan dunia dan datangnya ajaran Yesus Kristus dan gerejanya. Jadi orang Roma kan terkenal karena hukumnya ya. Sudah sangat berkembang hukum-hukum mereka itu. Jadi sekarang Eusebius, ini artinya supaya nanti kerajaan yang dibangun itu menjadi bagus, ternyata kita disuruh ngalamin Roma dulu, supaya hukum-hukumnya itu bisa dipakai nanti untuk membangun kerajaan ini. Seperti orang Indonesia masih pakai hukum Belanda terus loh. Ini ada maksud Tuhan itu dengan ini semua ya. Jadi kan begitu biasanya pola orang beriman ya memaknainya. Jadi dia memaknainya begitu. Salah satu contoh teologi sejarah. Sejarah mencapai puncaknya, dunia, gereja, dan kerajaan berpadu menjadi satu, sehingga diberikan bahwa posisi Eusebius disebut sebagai istilah eskatologi kerajaan, ya, teologi kerajaan yang memaknainya demikian. Eusebius merupakan ungkapan euforia pertama setelah pembebasan dari penganiayaan dan penindasan. Tapi gambaran seperti itu beriringan dan ternyata memiliki pesona tersendiri dan memainkan peran penting dalam sejarah Kristen selanjutnya ya. Nanti juga masih muncul ya pola ini waktu abad pertengahan nanti ya, ketika kaisar dengan paus menjadi begitu bersahabat, dan kemudian muncul lagi pemaknaan, ini memang kehendak Allah. Nah, Agustinus lain ya, dan itu jasa besar dia, saya kira yang penting untuk teologi politik kemudian ya.
Dia tidak pernah mengidentifikasi zaman tertentu dengan kelompok tertentu dan tokoh tertentu dengan konsepnya ini. Agustinus mengembangkan filsafat dan teologi sejarah yang berbeda dalam karyanya yang termasuk ini. Latar belakangnya adalah peristiwa politis dunia yang menggoncangkan kekaisaran Romawi maupun kesadaran diri banyak orang Kristiani. Nah ini lagi ya, situasinya lain. Nah, Eusebius untung dia sudah mati ya, jadi dia nggak perlu menjelaskan lagi ya. Dia bahagia dengan teologi sejarahnya karena waktu kekristenan masih jaya dia sudah meninggal. Mungkin upacara besar-besaran untuk dia juga ya. Agustinus mengalami saat kritis ini. Kekaisaran Roma dihancurkan oleh bangsa yang dianggap barbar. Kekaisaran Romawi yang pada waktu itu sudah Kristen ya. Pelindung kekaisarannya adalah Allah yang diimani itu. Ternyata tidak mampu menjamin perdamaian dunia dan tidak lagi dapat menjadi simbol bagi kekuasaan dan kesetiaan Allah serta tindakannya dalam sejarah. Orang Kristiani dihadapkan dengan pertanyaan sulit. Tidakkah jatuhnya kekaisaran Roma berkaitan dengan agama baru ini? Agama Kristiani. Dulu waktu masih percaya dewa-dewa kok kuat kita ya. Sekarang Tuhannya sudah ganti kok malah kalah begitu ya. Jadi identifikasi antara kerajaan Allah dengan kuasa politik tertentu. Cenderungnya begitu. Ini yang didobrak oleh Agustinus saya kira. Tidakkah pelindungan terhadap kekaisaran Romawi yang diberikan oleh dewa-dewi kuno dahulu justru dihilangkan oleh Tuhannya orang Kristiani? Nah, Agustinus menulis karya itu dalam konteks seperti itu ya. 22 jilid buku ya. Jadi teologinya 22 hanya untuk bahas tentang ini. Dalam karya itu, warga Allah dipertentangan dengan warga kejahatan. Civitas Dei, Civitas Terrena. Apa seorang masuk Civitas Dei atau Civitas Terrena tidak diidentifikasi berdasarkan keadaan sosial dan politik tertentu. Nah, ini jasa besar dia saya kira Agustinus. Dia menolak identifikasi apapun ya, zaman tertentu, kuasa tertentu dengan kerajaan Allah, terwujudnya kerajaan Allah. Karena dia mengalami itu ya. Eusebius ketika mengalami Konstantinus datang membenarkan memihak kekristenan, dia merasa yakin Konstantinus ini utusan Allah. Sejarah sudah diatur sedemikian sehingga Konstantinus datang. Agustinus mengalami situasi yang lain seperti tadi saya katakan begitu ya. Dia mengalami ketika justru kekaisaran Roma yang sudah percaya pada Tuhan malah dihancurkan. Sehingga orang menjadi ragu-ragu. Nah, konsep dia dalam De Civitate Dei itu yang saya kira besar sumbangnya untuk refleksi filsafat sejarah kemudian adalah itu tadi. Dia tidak pernah mengidentifikasi lagi. Saat tertentu, sebaik apapun, dengan tokoh tertentu, dengan partai tertentu, atau dengan kuasa tertentu apapun. Nah, itu nanti untuk teologi politik semua selalu kembali ke sana. Tidak pernah boleh identifikasi antara kerajaan Allah dengan sebuah rejim tertentu, dengan sebuah kelompok tertentu yang kelihatannya mungkin baik. Tetapi pembedaan antara Civitas Dei dan Civitas Terrena itu ditentukan adalah apakah orang hidup berdasarkan kasih akan Allah dan menomorduakan semua yang bukan Allah. Itu Civitas Dei sekarang. Civitas Dei itu bukan apakah dia pemeluk agama Kristiani atau tidak, atau anggota kelompok ini atau tidak, tetapi sekarang dia Civitas Dei itu di kriterianya menjadi demikian. Mereka inilah Civitas Dei ya. Atau apakah seorang lebih ditentukan oleh kasih akan diri sendiri, mengabsolutkan dirinya sendiri, itulah Civitas Terrena. Civitas Terrena dikuasai nafsu akan kekuasaan, Civitas Dei ditentukan oleh sikap taat saling mengasihi. Terrena mengingatkan diri pada kekuatan duniawi, Civitas Dei mengandalkan Allah sebagai kekuasaan. Civitas Terrena mendewakan harta benda duniawi, Civitas Dei hidup dalam harapan dan penantian akan kerajaan Allah yang akan datang. Civitas Dei, nah ini juga penting, adalah sebuah konsep eskatologis. Maka itulah sebuah kritik untuk semua atau segala macam upaya pengidentifikasian kerajaan Allah dengan salah satu kekuasaan di dunia yang masih dibuat oleh Eusebius sebelumnya ya. Karena dia lihat Konstantin mengakui agama Kristiani, maka dia simpulkan, wah zaman Konstantin ini zaman kerajaan Allah. Identifikasi itu sejak Agustinus ya ditolak dengan konsep ini. Civitas Dei memang sudah mulai terwujud di dunia ini dan menunjuk pada mereka yang berada di jalan menuju keselamatan. Tapi di lain pihak ia selalu berciri pengharapan. Sebagai kelompok orang yang masih berziarah,
baru pengadilan pada akhir sejarah lah yang akan memastikan kemenangan Civitas Dei secara pasti dan sepenuhnya. Civitas Dei barulah sempurna di luar atau di akhir sejarah. Jadi tetap dia yakin akan menang Civitas Dei itu. Dalam arti dia beda dengan dualisme Manikeis. Nah, ini yang sangat penting menurut saya, sekali lagi yang saya ulang-ulang, juga kelompok yang dia sebut Civitas Dei itu yang masih berjalan ini tidak pernah dapat diidentifikasikan dengan sebuah kelompok sosial politik tertentu. Memang Civitas Terrena seringkali secara simbolik dikaitkan dengan Kain, Babilonia, Roma. Demikian pula Civitas Dei secara simbolik dikaitkan dengan Abel, Israel, dan gereja. Bahkan gereja sendiri tidak identik dengan Civitas Dei dan sebaliknya ya. Siapa yang termasuk dalam kelompok setan dan siapa yang bukan, hal tersebut tetap masih tersembunyi selama sejarah masih berjalan. Nah, itu sebuah konsep yang penting dari Agustinus ya. Sejarah ini masih ditandai dengan berjalan bersamanya atau pertarungan antara dua jenis kerajaan itu. Sudah diletakkan dasarnya sejak awal sejarah umat manusia karena keputusan negatif tadi ya berkaitan dengan Adam. Dalam kisah tentang Kain dan Abel, memang dia optimis juga dalam arti Civitas Dei ini toh bagaimana caranya akan berkembang begitu ya, nanti akan menang. Tapi yang penting dari dia tidak pernah menyelesaikannya atau mengidentifikasinya. Keputusan terakhir barulah akan terjadi pada pengadilan di akhir zaman. Pada waktu itulah warga Civitas Dei akan sepenuhnya mengalami kebahagiaan dan Civitas Terrena akan mengalami. Agustinus dalam hal ini memberi tempat lebih memadai ya bagi tegangan eskatologis antara sekarang dan zaman akhir ini. Dengan demikian, kita tidak tergoda melakukan identifikasi antara kerajaan Allah dengan kesuksesan kelompok sosial tertentu. Di lain pihak memang ya tekanan pada berlebihan pada masa depan ini kritik pada Agustinus, ditambah tadi ya pandangannya yang agak negatif berkaitan dengan tubuh, membuat orang kurang terdorong untuk bekerja sungguh-sungguh membangun dunia dalam sejarah. Karena semua yang terjadi dalam sejarah ini bersifat sementara saja, arahnya lebih ke sana. Ya. Ini tokoh lain lagi sebenarnya yang menarik juga, tapi saya kira waktunya sudah cukup untuk menunjukkan godaan identifikasi tadi muncul lagi ya. Otto von Freising ini mengalami zaman keemasan abad pertengahan antara gereja, kuasa kaisar dengan paus menjadi begitu dekat, sehingga dia juga beri makna positif waktu itu ya, wah ini saatnya tiba lagi ya. Jadi model Eusebius kembali lagi. Dia maknai lagi dalam konteks itu, sekarang kerajaan Allah diidentifikasikan dengan zaman pertengahan ketika paus dengan kaisar baiat. Tapi Otto von Freising mengalami bahwa kemudian paus dan kaisar bertengkar. Nah, dia bingung lagi bagaimana memaknai ini. Ternyata yang baik ini kok bertengkar lagi ya, sampai paus mengekskomunikasi kaisar. Berarti salah ini teologi sejarah saya ya. Maka dia pikir-pikir lagi bagaimana memberi makna untuk itu ya. Nah, Freising nanti karena dia juga seorang rahib dan lain sebagainya, maka dia mengatakan, oh ya, nanti dia pemaknaannya kuasa religius itu nanti yang akan mengalahkan kekaisaran itu ya. Dengan munculnya biara-biara baru nanti di sanalah benih-benih kerajaan Allah. Tapi godaan itu muncul lagi ya, godaan identifikasi kerajaan Allah dengan sebuah fase tertentu dalam sejarah, kelompok tertentu dalam sejarah. Sekali lagi dalam arti itu sumbangan dari Agustinus. Dia identifikasinya bukan kelompok tertentu, masa tertentu, tapi pada Civitas Dei dan Civitas Terrena. Mungkin begitu saja ya dari saya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan ya. Silakan. Tema Romo duluan. Mana ya? Atau depan? Terserah. Ya. Baik dulu. Erika dulu ya. Ya. Nanti. Terima kasih Romo. Agustinus adalah pemikir yang saya sangat suka sekaligus sebel. Seperti saya menyukai Freud maupun Paulus. Suka-suka sebel. Sebelnya terutama karena beberapa rumusan dari pemikirannya berdampak misogini atau pengucilan perempuan ya. Ketiga-tiganya punya aspek itu. Tapi yang saya suka dari Agustinus yang saya suka dari Agustinus dalam tafsiran saya adalah, dalam perasaan saya adalah dia orang yang berani menguak irasionalitas manusia. Kalau kita lihat
Eh, Ketika Agustinus berpolemik dengan sekte tadi Manikeisme, di mana Manikeisme seperti tadi Romo ceritakan berpandangan dualistis, melihat roh adalah suatu kuasa baik dan materi atau jasmani kita adalah suatu kuasa jahat, dan hubungan seks dan prokreasi adalah taktik kuasa jahat menjebak cahaya supaya bisa terperangkap terus di dalam materi. Dan ketika berhadapan dengan itu, Agustinus membela hubungan seks dan tentu saja hubungan seks yang untuk prokreasi sebagai sesuatu yang baik, tidak seperti pandangan Manikeisme yang mengatakan seks dengan demikian, seks dan prokreasi adalah jelek. Tapi di dalam hal itu Agustinus justru membela, sekalipun dia tetap melihat syahwat sebagai sesuatu yang tidak terkontrol, dan kalau tidak terkontrol berarti tidak beres. Tapi ketika Agustinus menghadapi Pelagius, kelompok Pelagius sangat percaya bahwa kehendak bebas manusia, kalau saya boleh pakai istilah itu, kehendak bebas manusia dan akal manusia bisa mengantar manusia pada jalan keselamatan. Kan Tuhan sudah memberikan hukum, sudah memberi contoh-contoh para nabi, manusia dengan akal sehatnya tinggal nirutin aja. Nah, di situ justru Agustinus berpendapat sebaliknya, yang tadi Romo sudah katakan, bahwa dia mengatakan bahwa manusia ternyata tidak begitu saja dengan kehendak bebasnya bisa menentukan yang baik. Dan dalam hal ini juga Agustinus saya kira mempertahankan konsep dosa asal ya, bahwa manusia itu punya satu bolong di dalam dirinya yang diturunkan oleh Adam dan Hawa. Jadi dosa bukan cuma akibat kurang pengetahuan atau kurang ajaran, tetapi ada wilayah gelap, dark spot di hati manusia yang tetap ada bahkan setelah pembaptisan. Saya kutip dari sebuah buku dari Elizabeth Clark, Saint Augustine on Marriage and Sexuality. Jadi ada misteri tentang kedosaan manusia yang tidak terjelaskan dengan argumen rasional. Dan buat saya ini sangat sangat menarik. Pertanyaan saya, bisakah kita melihat Agustinus sebagai semacam pendahulu dari pemikir-pemikir yang skeptis pada kehendak bebas, pada akal budi, seperti kemudian Nietzsche, Hume, Freud, dan terutama Freud? Bisa nggak kita melihat dia sebagai pendahulu mereka? Ya, bisa, dalam artian tidak langsung mungkinnya, dalam arti begini, memang dia sendiri mula-mula seperti Pelagius ya, sangat percaya pada kebebasan manusia, menjelaskan segala sesuatu dari situ. Tapi dalam perkembangan ketika berdebat dengan Pelagius yang justru sangat ke situ, dia sudah beralih ya. Jadi dia sudah pesimis sekali dengan manusia, apakah manusia memang betul-betul bebas. Tetapi dia kemudian arahnya, perkembangannya untuk menjelaskan bahwa kenyataan kejahatan dan tindakan-tindakan manusia itu tidak orang tidak sungguh-sungguh bebas lagi. Penjelasan dia itu kemudian memang eksklusif ke arah ini akibat dari dosa Adam pertama. Dosa asal disebut begitu, karena dosa satu orang itu, maka seluruh umat manusia sudah terkena oleh dosa itu, entah bagaimana. Itu misteri besar, apalagi dalam perkembangan kemudian ketika didesak bagaimana menjelaskan dosa satu orang, kok kami semua ini juga kena dosa juga ya. Itulah kemudian konsep bukannya dosa asal, tapi dosa asal yang diwariskan. Dosa warisan kemudiannya, itu juga dari Agustinus yang memang banyak dikritik dari sudut itu. Bahwa bagaimana itu diwariskan dengan pengaruh pada seksualitas dan lain sebagainya itu. Itu banyak dikritik sekarang juga ya, gagasan tentang dosa asal yang diwariskan. Tapi yang dipuji adalah intuisi itu, bahwa apa betul manusia itu sungguh-sungguh bebas ya. Apakah tindakan kejahatan yang dibuat manusia itu melulu hasil dari sebuah keputusan bebas dia pribadi, katakanlah demikian ya. Nanti para teolog pembebasan bicara tentang dosa struktural misalnya, bahwa ada pengaruh
struktur masyarakat yang demikian kuat dan lain sebagainya. Nah, itu orang bisa mengatakan ya ini sebenarnya inspirasi lain dari Agustinus, tapi sudah konteksnya lain. Mereka menolak gagasan tentang dosa asal yang diwariskan itu ya. Tapi saya kira yang diambil dari Agustinus adalah dimensi itu ya. Dimensi bahwa apa nggak terlalu optimis Pelagius dengan konsepnya tentang kebebasan itu. Apa betul-betul bebas manusia? Dalam arti itu saya mengerti, saya merasa bisa dilihat sebagai pendahulu dari tokoh-tokoh pemikir yang kemudian memang mencurigai pada unsur aspek apa ya, ketidaksadaran atau aspek pengaruh macam-macam faktor yang lainnya yang membuat orang apa namanya mengambil tindakan tertentu. Yang umumnya ditolak adalah penjelasan dia yang kemudian ke arah itu. Kalau bukan melulu kebebasan, lalu karena apa? Dia ke sana nanti, konsepnya dosa asal, dosa pertama Adam, yang karena itu seluruh umat manusia terkena akibat buruknya. Jadi manusia itu masa damnata, buruk manusia itu yang menjelaskan dia, kemudian menjelaskan kenapa orang membuat dosa, dan kemudian dia jelaskan itu sebagai warisan. Nah itu yang ditolak. Tapi itu yang diambil adalah itu, dimensi di luar kebebasan yang juga mempengaruhi itu. Mungkin begitu apanya. Ya, silakan. Terima kasih. Oh ya, ini yang pegang mic. Terima kasih. Sebenarnya saya singkat saja. Apakah pemikiran prinsip kebebasan Agustinus ini dipengaruhi oleh Neoplatonisme atau siapa? Karena saya mungkin kurang mendengarkan atau memang belum dijelaskan, saya nggak tahu. Makasih. Apa yang mempengaruhi pemikiran kebebasan, prinsip kebebasan dari Agustinus ini? Apakah Neoplatonisme atau yang lain? Makasih. Kalau itu muncul dari perdebatan dia dengan Manikeisme ya, berkaitan dengan tema asal usul kejahatan, kan dia mula-mula mengikuti Manikeisme. Waktu pertama kali dia baca kitab suci, dia kecewa sekali ya dengan kitab suci orang Kristiani, karena di situ dia tidak ketemu dengan tokoh-tokoh yang hebat-hebat ya. Petrus, orang-orang nelayan itu ya, yang setelah 3 tahun ikut Yesus ternyata mengkhianati ya. Terus kok malah jadi tokoh besar dalam gereja ya, dia tinggalkan itu. Maka dia lalu menganut, sementara dia menganut Manikeisme untuk menjelaskan asal-usul kejahatan, bahwa kejahatan berasal dari materi manusia ya. Sementara yang baik-baik itu berasal dari yang rohani. Kemudian dia meninggalkan Manikeisme ketika mulai berkenalan dengan Neoplatonisme. Neoplatonisme dia kenal dari Ambrosius, orang uskup itu yang memang menyangkal dualisme itu, bahwa prinsip yang tertinggi harus hanya satu saja dalam diri manusia. Dari situlah saya kira dia mulai meninggalkan pandangan bahwa yang materi itulah yang menimbulkan kejahatan. Jadi memang Neoplatonisme punya pengaruh besar dalam fase peralihan itu. Terima kasih, saya Parma. Saya ingin bertanya 2 saja. Satu adalah, apa pandangan Agustinus terhadap Tuhan, kitab suci, dan utusan Tuhan? Apakah Agustinus di dalam perjalanan hidupnya tadi itu juga menuliskan tentang interpretasi dia tentang Tuhan, kitab suci dan utusan Tuhan, tentang Yesus dan segala macam? Yang kedua, apakah misalnya Agustinus memandang bahwa kejahatan atau ini soal interpretasi manusia saja, soal hukum yang dibuat oleh Romawi, soal relasi kuasa gitu? Apakah tidak sampai ke situ atau ada sesuatu yang belum diungkap? Terima kasih. Ya, kalau dilihat dari konsepnya tentang De Civitate Dei itu ya, tentang teologi sejarah, maka misalnya tentang utusan Tuhan, tadi itu saya kiranya dia berbeda dengan Eusebius ya, yang kemudian karena pandangannya begitu ya, dia mengalami penganiayaan, dia mengalami Konstantin, maka dia lihat Konstantinus sebagai utusan Tuhan. Karena demikian ya, dan lain sebagainya. Kemudian sementara Agustinus kan dengan konsep De Civitate Dei, dia kasih kriteria. Artinya apakah tokoh sejarah tertentu itu memang kesana Civitas Dei atau Civitas Terrena, ya memang nanti pengadilan terakhirlah yang baru memutuskan betul-betul ya siapa yang sungguh-sungguh bersih dan tidak, dan lain sebagainya. Jadi dia tidak mengidentifikasikannya dengan entah Konstantin, entah kaisar siapapun dan lain sebagainya. Tentu kalau tentang Yesus Kristus lain ya, dia tentu saja memandangnya sebagai sungguh-sungguh utusan yang tidak punya dosa dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk tokoh-tokoh yang lain tidak ya, dia hanya kasih kriteria saja.
Civitas Dei itu adalah yang demikian ya, yang mengandalkan Allah, tidak menyembah berhala, kuasa-kuasa yang lain, dan yang sebaliknya Civitas Terrenal. Tapi siapa yang masuk ke sana dan ke sana, tidak dia kerangkeng dalam wah ini orang, bahkan gereja pun tidak. Yang menjadi anggota gereja belum tentu dia Civitas Dei juga. Ya. Kejahatan dan kejahatan tadi apakah memang dia merasa bahwa kejahatan itu soal interpretasi manusianya, bahwa itu yang baik dan buruk ini kan soal interpretasi. Misalnya itu dia sangat memandang yang baik. Hanya interpretasi. Saya kira dia lebih dari itu, karena dia mengalami sendiri pergulatan itu, yang namanya kejahatan dalam pengalamannya ya, dalam Confessiones itu memang menarik sekali bagaimana dia menuliskan pergulatannya untuk keluar dari apa yang disebut kuasa kejahatan itu. Jadi saya nggak tahu tadi maksudnya hanya sekedar interpretasi itu. Misalnya tadi hubungan seks tanpa nikah misalnya, itu kan soal interpretasi bahwa memang hubungan seks harus menikah. Ini kalau tanpa menikah ya itu tidak soal. Interpretasi kita menganggap bahwa seks itu harus menikah, maka disitulah hubungan seks tanpa menikah itu menjadi kejahatan. Ketika kita melihat bahwa setiap orang harus hidup, maka disitulah pembunuhan menjadi kejahatan. Kalau orang merasa bahwa pembunuhan itu biasa-biasa saja, ya biasa saja. Bisa jadi kebaikan kalau dia dalam interpretasi sosial. Ya. Memang dia sendiri mempraktekkan itu sebelum menganut kekristenan ya. Dia hidup dengan seorang perempuan dan punya anak yang dia beri nama pemberian Tuhan ya, Adeodatus dan lain sebagainya. Tapi ketika dia kemudian beralih ke kekristenan, lalu memang saya kira, saya nggak tahu persis, saya kira dia kemudian menilainya itu juga dari perspektif Kristiani yang dia anut. Saya kira kemudian dalam arti itu, kalau dalam kerangka Kristenan pernikahan harus punya dimensi prokreatif dan lain sebagainya, lalu dia menilainya dengan itu, saya kira ya. Ya. Terima kasih. Menarik sekali Romanako. Pandangan Agustinus tadi bagi saya relevan dengan pandangan kita tentang sejarah ya. Saya kira saya bukan orang Kristen dan tidak percaya pada dosa keturunan. Satu generasi ya punya dosanya sendiri. Tapi mungkin yang dimaksud dosa asal itu ketika Adam berada dihukum di dunia dan menjadi tidak lagi bebas. Karena ada kondisi objektif. Dan kan bahkan Marx mengatakan manusia membuat sejarah tapi tidak sekehendaknya sendiri karena ada kondisi objektif. Nah itu mungkin itu yang disebut dosa asal, dan mungkin itu ada hubungannya dengan pandangan dia tentang Civitas Dei yang tidak akan pernah terjadi di dunia. Dan ini memang suatu pandangan anti-utopianisme pertama barangkali dalam pemikiran yang mengalami distorsi di dalam komunisme maupun faham-faham lain bahwa akan ada suatu masyarakat sempurna di dunia yang sesungguhnya tidak akan terjadi. Dan kalau dikatakan tadi ada kepasifan, bisa juga, tapi juga bisa menunjukkan bahwa manusia harus selalu siap dengan kegagalan dan harus bangun lagi. Saya kira itu aja. Ya, memang para teolog modern Katolik memang mengusulkan supaya dosa asal itu diganti. Jangan disebut dosa asal, tapi disebut situasi kedosaan. Jadi begitu orang lahir atau bahkan sejak dalam kandungan, orang sudah hidup dalam situasi kedosaan. Tapi itu bukan dosa dia, bukan dosa asal. Kalau dosa asal itu seolah-olah begitu orang lahir langsung dia berdosa ya. Nah itu yang memang tegangan. Kalau dalam gereja Katolik masih memang tegangan. Teolog-teolog yang berpandangan begini memang lalu diteliti bukunya dan dilarang ya. Misalnya ini apa masih sesuai ya dengan ajaran gereja resmi. Tapi banyak teolog yang memang mengusulkan sebenarnya jangan pakai istilah dosa asal lah, tapi pakailah istilah situasi kedosaan. Bahwa kita begitu masuk ke dunia ini memang kita masuk dalam sebuah situasi tadi kondisi objektif di mana kita tidak 100% bebas lah, katakanlah demikian. Jadi memang itu kalau dalam rangka gereja Katolik masih jadi perdebatan itu. Sebenarnya dalam katekismus yang terakhir sudah diuraikan bahwa dikatakan begini, tentang dosa asal ini hendaknya dia dimengerti secara analogis dibandingkan dengan dosa-dosa yang lain. Tapi dia tetap masih mau bilang bahwa ini tetap dosa asal dan belum mau menerima
usulan banyak teolog bahwa sebaiknya kita pakai istilah kita masuk ke dunia dalam sebuah kenyataan kedosaan. Ya. Ya, siapa? Tadi? Yang mau nanya tadi? Ya silakan. Ada yang lain? Masih. Kalau mungkin saya mau nanya Romo ya. Oh ya. Ya soal tadi ya, kalau saya bandingkan antara pendapat Agustinus ketika dia bicara soal teodise, bahwa Tuhan itu tidak pernah salah karena sudah memberikan kebebasan kepada manusia, sehingga baik dan buruk itu juga ada di manusia. Saya tuh ingat pada paham itu di Mu'tazilah ya, kalau di Islam ya, Mu'tazilah. Nah, apakah Mu'tazilah juga punya pendapat juga karena bahwa akal budi itu bisa menilai baik dan buruk, jadi tidak perlu menunggu wahyu. Apakah Agustinus punya bahasan khusus tentang apakah yang disebut dengan kekuatan akal budi atau akal manusia yang otonom atau apa gitu? Ya, tadi saya sudah katakan dia memang arahnya ada perkembangan sih ya, ketika konsep tentang dosanya menjadi begitu kuat, menjadi sangat pesimistik tentang manusia, maka itu juga terkait dengan pandangan tentang akal budi. Tapi dengan konsep semula tentang credo ut intellegam, saya percaya supaya saya bisa mengerti, dan juga fides quaerens intellectum, saya iman itu selalu mencari ya untuk bisa memahami. Ada pengandaian di situ bahwa dengan akal budi manusia bisa mencari atau bisa sampai batas tertentu mengerti apa yang disampaikan oleh wahyu. Jadi ungkapan kalau diajarkan dalam wahyu begini, maka manusia seharusnya tugas filsafat adalah menjelaskannya atau mengertinya dari perspektif manusia, bahwa syukurlah bahwa ada ajaran seperti ini, begitu ya. Itu ada optimisme juga dengan kemampuan akal budi ke arah situ. Hanya dengan sisi lain tadi ya, kemudian dalam rangka abad pertengahan biasanya dikatakan filosofia ancilla teologi, dalam arti kalau belum berhasil berarti yang salah filsafatnya. Belum sampai di filsafatnya nih ya. Ketika dengan akal budi belum bisa menjelaskan misalnya kenapa perlu ada hidup setelah mati, ada kebangkitan. Kalau dengan filsafat tertentu belum bisa memahami kenapa begitu, maka yang harus berubah filsafatnya. Berarti filsafatnya belum lengkap ini. Harus cari lagi bagaimana caranya supaya bisa sampai ke yang diajarkan oleh wahyu itu. Yang salah. Sesuaikan dengan akal. Dalam arti itu masih hamba dari teologi. Oh iya, baik. Kalau ada yang nanya, saya nanya lagi, pertanyaan saya ada beberapa. Pertama, dosa asal itu masuk ke dalam gereja Katolik secara resmi itu kapan? Itu pertama. Kemudian dan kapan mulai dipermasalahkan lagi? Terus yang kedua yang berbeda adalah bagaimana pengaruh Agustinus kepada pemikir-pemikir berikutnya, termasuk pemikir modern? Kan sebetulnya dikatakan bahwa Agustinus adalah salah satu orang yang pertama yang memasukkan unsur waktu ya, sejarah. Dan kita mendengar anekdot bahwa satu kali Agustinus ditanya oleh seseorang yang tidak percaya Tuhan, pertanyaannya, kenapa kok Tuhan kamu menciptakan dunia atau semesta ini di waktu yang sembarangan? Jawaban Agustinus adalah, betul, tapi ketika itulah dia menciptakan waktu. Jadi artinya waktu itu tercipta bersama seluruh, jadi tidak terpisahkan, dia semua ada di dalam waktu juga. Nah ini kan sebetulnya, jadi waktu adalah bagian dari eksistensi. Nah siapa yang mengembangkan ini atau bagaimana itu mempengaruhi pemikiran berikutnya tentang eksistensi alam dan eksistensi manusia dalam waktu? Itu pertanyaan kedua. Hubungan dengan itu adalah mungkin nggak terlalu berhubungan, tapi pertanyaan saya, apakah credo ut intellegum itu hanya dimaknai, credonya itu apakah hanya dimaknai saya percaya pada Tuhan seperti syahadat kita itu, ataukah dia bisa dimaknai sebagai ya saya harus percaya sesuatu untuk bisa mengerti? Misalnya kalau saya melihat sekarang, paling tidak saya harus percaya sama bahasa yang saya pakai untuk bisa berpikir. Jadi
lepas dari soal Tuhan dulu, tapi at least saya harus percaya sesuatu dulu untuk bisa berangkat memahami yang lain. Yang terakhir dulu, saya dalam konteks Agustinus memang di sini kredo ke arah Allah ya. Jadi lebih pokoknya kalau mau memahami apa yang disampaikan Wahyu memang diandaikan iman. Saya harus percaya dulu kepada Allah. Lebih luas dalam arti juga untuk memaknai kebenaran-kebenaran hidup ini mengandaikan itu. Jadi memang lebih kepada Allah, itu spesifik. Kalau mau memahami kebenaran Wahyu saya perlu percaya dulu. Kalau nggak percaya baca kitab suci nggak akan terbuka. Katakanlah demikian, itu credo intellegam. Tentang waktu itu sebenarnya ada cerita berikutnya ya. Yang tanya pada Agustinus itu kan, dia tanya begini pada Agustinus, apa yang dibuat Tuhan sebelum ada waktu? Lalu Agustinus menjawab, dia menyiapkan neraka untuk yang bertanya seperti ini. Gitu ya. Begitu Agustinus bilang ya, artinya untuk kamu itu ya yang bertanya ini, karena dia tanya apa yang dibuat Tuhan sebelum ada waktu ya. Oh, dia merencanakan neraka untuk orang yang bertanya ini ya, katakanlah demikian. Memang dalam perkembangan kemudian debat tentang waktu itu kan kemudian memang jadi debat dengan Thomas juga. Perdebatannya lebih soal kekal tidak waktu itu ya. Kalau ikut Aristoteles nanti kan itu kekal ya, kekekalan dunia. Karena prinsip tertinggi itu aktus ya, selalu sudah tidak mengenal potensi lagi, maka ya kalau dunia diasalkan pada Allah, maka dia selalu juga sudah ada bersama prinsip tertinggi itu, kekekalan waktu. Sementara nanti kekristenan mengembangkan konsep creatio ex nihilo, jadi pernah tidak ada dunia ini ya. Nanti perdebatannya ke arah sana, dia tentu ke arah creatio ex nihilo. Nanti Thomas itu cukup dekat ke Aristoteles dalam artian begitu ya, sehingga perdebatan tentang waktu nanti ke arah ke situ. Nanti apakah dunia ini kekal berkaitan dengan konsep tentang Allah yang seperti itu atau pernah tidak ada. Begitu ya. Kalau Agustinus nanti ke arah bahwa memang pernah tidak ada. Creatio ex nihilo itu. Yang pertama tadi apa ya? Saya lupa ya. Oh, dosa asal ya. Memang sejak awal, artinya sudah zaman-zaman patristik sudah ada konsep tentang dosa asal itu ya, karena cerita dalam kitab suci tentang Adam itu ya dan sebagainya. Jadi sebelum Agustinus sudah ada, tetapi belum sejak awal dimaknai sebagai dosa warisan. Baru waktu Agustinus itu dimengerti sebagai caranya kok bisa semua kena itu dengan melalui suami istri yang berhubungan seksual dan melahirkan anak, itulah caranya dosa asal diteruskan. Sebelum Agustinus belum ada konsep warisan itu, tapi sudah diterima konsep bahwa karena satu orang berdosa, maka semua orang terkena pengaruhnya. Tentu misterinya adalah kok bisa satu orang yang begitu dan kemudian di sana lalu macam-macam, saya nggak menguat antropologinya waktu itu mungkin berkaitan dengan ya semua apa yang dibuat seseorang punya efek untuk semua orang. Tapi belum ada konsep warisan. Warisan dalam arti real itu ya, melalui hubungan seksual dan kemudian melahirkan, disitulah dosa itu caranya diteruskan. Dosa asal diteruskan kepada semua, jadi kita semua kena karena itu. Nah, itu beriringan dengan ciri manikeistik gereja Katolik juga ya, sehingga hubungan seksual cukup lama dimengerti secara negatif juga. Karena meneruskan dosa itu ya. Ya, kalau warisan sendiri memang sudah sejak Agustinus juga diperdebatkan ya, apa begitu ya penjelasannya, katakanlah demikian ya. Cukup lama memang kemudian sebagai dosa warisan dalam ajaran resmi gereja ya, dalam Konsili Trento itu abad 16 hanya dikatakan sangat umum ya. Dosa itu diteruskan tidak dengan cara meniru tapi dengan cara pembiakan, titik. Apa maksud dengan cara pembiakan? Ya tidak meniru, begitu ya bilangnya ya, sehingga agak mentok sampai di situ. Tapi setelah Trento, ketika pergulatan dan pemikiran modern, menjadi kuat itu kritik terhadap konsep dosa asal dan dosa warisan. Dosa warisan lebih mudah dikritik oleh banyak pemikir, dosa asal lebih berat dalam artian tadi. Ada yang cukup banyak yang masih menerima konsep itu, tapi kemudian yang lebih ke sini akan lebih mengusulkan ke arah situasi kedosaan usulnya ya. Orang lahir itu bukan sebagai orang berdosa. Masa dia begitu lahir langsung dinyatakan, kalau dosa asal klasik itu konsepnya ya. Begitu orang lahir dia sudah
sudah berdosa asal, itu memang agak aneh juga itu ya. Sehingga usulannya adalah ya nggak begitulah, orang lahir itu dia masuk dalam kenyataan bahwa dunia ini memang berdosa, tidak dalam dunia yang bersih, katalah demikian ya. Jadi lebih ke urusannya ke arah kenyataan kedosaan. Itu cukup modern kalau itu konsep itu ya.